akhir daripada perang Khandaq. Masih ingat perang Khandaqnya ya? Selanjutnya apa yang terjadi setelah perang Khandaq? Seperti yang Bunda ketahui, di dalam perang Khandaq ini puluhan orang-orang kafir Makkah atau kafir Arab, ya, setiap kabilah Arab berkumpul menyerang kota Madinah. Masih ingat itu ya? Ya, jadi bukan hanya Quraisy saja, ada Qatafan, ada Murrah, ada Sulaim, ada Qarta, semuanya kumpul semuanya. Jadi berkumpul orang-orang Arab yang membenci kepada Rasulullah menyerang kota Madinah. Berarti jumlahnya sangat banyak. Masih ingat? Ini poin pertama untuk diingatkan sejak perjalanan yang dulu. Yang kedua, iya, yang kedua, setelah diketahui tentang mereka ini menyerang kota Madinah, ya Rabb, punten-punten, Rasulullah membuat parit. Masih ingat ya? Setelah dibuat parit, orang-orang kafir datang ke sana tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ternyata dihalangi dengan parit. Masih ingat juga? Masih nyambung? Masih, alhamdulillah. Saya lanjutkan karena ini lanjutan daripada akhir Khandaq berkaitan dengan Khandaq. Setelah itu, untuk Bunda ketahui ya, ini pernah saya gambarkan dengan singkat tentang posisi yang namanya, oh sebentar, iya, oh ada satu lagi, Bismillah, mudah-mudahan ada. Hah? Oh itu, iya, makasih, Bismillah. Yang merah apa yang hitam? Yang merah, tapi udah di tangannya. Udah, ngapain ini aja ya. Iya, saya tulis di sini dengan mengatakan bahwa yang pertama kita tahu ini adalah apa? Madinah. Madinah digambarkannya begini, Bunda. Punten saya gambarkan. Ini adalah biar bisa dicek, lihat dari sana juga. Madinah ini bentuknya seperti ini. Ya, mungkin demikianlah untuk gampangnya. Ya, ini gunung batu. Ini gunung batu, ini juga gunung batu. Sampai ke sana. Ini adalah Madinah. Ini adalah Madinah. Orang kafir yang akan datang ke sini, ya, orang kafir yang akan datang kemari, maka apa yang dilakukan? Rasulullah membuat parit sehingga mereka tidak bisa masuk. Bisa dipahami ya? Dan Madinah ini menjaga perbatasan ini. Namun ada satu hal perjanjian yang Rasulullah lakukan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dari 3 kabilah yang berada di kota Madinah itu 2 sudah terusir, pindahnya ke Khaybar, jauh pindah ke Khaybar, iya, pindah ke Khaybar. Dan orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, iya, mereka berkumpul dengan orang-orang Arab dan ikut menyerang di sini. Bisa dipahami, Bunda? Ya, ikut menyerang di sini semuanya. Jadi yang di sini itu orang Arab plus orang mana? Yahudi, orang Khaybar. Orang Arab dan orang Yahudi. Orang Yahudi kumpul menyerang di sini. Lalu apa yang terjadi? Hanya tinggal satu lagi di sini namanya Banu Quraidah. Ini adalah Banu Quraidah. Ya. Rasulullah SAW sebelum melakukan ini bilang kepada Banu Quraidah. Ini mungkin kalau Bunda masih ingat dengan perjanjian Madinah, mungkin bisa dicek pelajaran yang dulu, ya, mudah-mudahan masih ingat. Rasulullah dengan Banu Quraidah kan tinggal di satu negara, Madinah semua ya. Jujur kalau sekarang saya tanya, apakah semua TNI orang Indonesia ini Muslim? Ada nggak TNI yang tidak Islam? Ada yang tidak Islam? Begitu misalnya, naudzubillah, Indonesia diserang oleh penjajah misalnya, apakah semur atau membantu Rasulullah? Cukup di sini apa? Duduk saja. Biar kami yang menyerang ini semuanya, kamu duduk di sini saja. Ini singkatnya. Kalau ingin lebih jelas perjalanannya, lihat di pertemuan yang sebelum ini. Iya, Ibu bisa lihat lagi di YouTube sebelum pertemuan ini, semua telah disampaikan. Penyebab daripada hal ini menjadi khianat ada di pertemuan yang lalu. Singkatnya, Bunda, ini sedang diserang Banu Quraidah ini, padahal sudah ada apa tadi? Perjanjian kan? Perjanjiannya apa? Duduk manis saja kan? Boro-boro duduk manis menyiapkan bala tentaranya, dan bala tentara ini bukan untuk membantu Rasulullah tapi menyerang Rasulullah. Bisa dipahami nggak, Bunda? Bayangin sekarang dalam keadaan genting diserang dari atas, harus sekarang diserang dari bawah. Dalam Al-Quran dikatakan idzaqatil absar wa hanazil, apa namanya, wa balaghul qulubul hanajir. Artinya apa?
Idzagatil absar, zagatil absar, zagatil absar, mata begini. Ibu kalau musuh di depan saja fokus begini, gitu kan, lihat ke depan. Kalau ada musuh di kanan, berarti matanya bagaimana? Begitu. Depan ada, kanan ada. Sekarang musuh depan, musuh di belakang, kira-kira mata bagaimana? Depan, belakang. Nah, zagatil absar. Zagatil absar artinya apa? Mata ini nggak bisa fokus. Kenapa? Kadang keliling kemana nih, saking dalam keadaan terkepung. Wa izagatil absar, dalam Al-Quran dikatakan saat itu sampai wabalagal qulubul hanajir, mana apa, detak jantung. Kalau ibu dalam ketakutan, detak jantung dek 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 dek, gitu kan, makin takut detak jantung makin dek 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 dek, dek, ya. Nah, saking detaknya jantung sangat kuat, rasa khawatir yang ada sampai ke hanajir, sampai tenggorokan. Detak jantungnya terasa sampai dek 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 ke sini ya. Saking apa? Ini bagaimana ini? Depan musuh, belakang musuh. Ini yang ada. Bisa dipahami, Bunda? Siapa yang mengkhianat di sini? Siapa pengkhianat di sini? Siapa? Banu Quraidah. Inilah pengkhianat Banu Quraidah. Ini menyerang, iya. Yang ini menyerang. Lalu apa yang terjadi? Malah bukan diam, malah ikut menyerang. Tapi gagal penyerangan Banu Quraidah. Ada masih ingat? Lihat di pelajaran sebelumnya kenapa Banu Quraidah gagal. Bisa dipahami ya? Akhirnya, Bunda, selesai sudah peperangan ini, tuntas semua peperangan ini. Orang kafir kabur semuanya. Kalah. Rasulullah pulang dari perang Khandaq ini ke Madinah, lalu sholat zuhur. Jadi pulang dari perang, Rasulullah tidak masuk ke rumah, tapi kemana? Masjid. Sholat zuhur. Setibanya Rasulullah sholat zuhur di masjid, selesai Rasulullah pulang ke kamar, ke rumahnya masing-masing, atau pulang ke rumah. Sahabat pun pulang ke rumahnya masing-masing. Setibanya pulang ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba datang siapa? Jibril alaihissalam. Ketuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah kaget. Siapa yang assalamualaikum atau mengucapkan salam? Rasulullah baru apa? Baru buka baju perang. Baru buka helm perang. Baru buka pedang perangnya. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tanya, waalaikumsalam. Siapa? Dia bilang matan, aku Jibril. Jibril, ada apa Jibril? Lalu punten, Jibril mengatakan, awada'ta silahaka ya Rasulullah, engkau telah menyimpan alat-alat perangmu ya Rasulullah. Iya, kan udah selesai. Udah selesai apa? Perangnya. Lawan mana? Orang-orang kafir Arab. Yang kafir termasuk orang mana tadi? Yahudi. Apakah engkau telah menyimpan alat perangmu ya Rasulullah? Sudah. Lalu malaikat mengatakan, fa wallahi innal malaikata, sesungguhnya demi Allah malaikat, lan yada'u aslihatahum, malaikat belum menyimpan alat perangnya. Jadi malaikat belum selesai perangnya. Kemana lagi? Innallaha qad amarak, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu apa? Serang Banu Quraidah. Maksudnya apa? Selesaikan Banu Quraidah. Karena Banu Quraidah sudah apa? Berkhianat. Selesaikan Banu Quraidah. Dia berkhianat. Kenapa? Quraidah, naudzubillah, bukannya harusnya membantu Rasulullah, malah menyerang Rasulullah. Posisi saat ini Rasulullah dalam keadaan apa? Coba kalau dilihat, terjebak. Pasukan Rasulullah 3.000, di sini 10.000, ini 700. Benar, karena dia mengkhianati. Naudzubillah. Serangan Banu Quraidah, berangkatlah ke Banu Quraidah. Ya Rabb, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Masya Allah, berangkat ke Banu Quraidah. Saya sudah jelaskan di pertemuan lalu. Para sahabat lagi di perjalanan, ternyata datang waktu asar. Ada para sahabat yang sholat di jalan, ada para sahabat yang sholat di mana? Di Banu Quraidah. Karena Rasulullah bilang, jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Begitu kan? Nah, begitu datang sholat asar di perjalanan, ada sahabat mengatakan, saya sholat asar dulu. Dan jangan sholat asar. Kenapa? Sholat asar itu nanti di Banu Quraidah, karena Rasulullah bilang jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Dia bilang, mengatakan enggak, kalau itu mah perintah dari Rasulullah agar kita tidak berleha-leha dalam perjalanan, agar secepatnya berangkat ke mana? Ke Banu Quraidah. Perbedaan pendapat. Jujur, kalau saya tanya sama ibu bapak atau sama bunda yang hadir di tempat ini, kalau saya tanya sama bunda punten, jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah, ibu pahamnya
agar cepat berangkat, tapi kalau waktu sholat mah sholat aja, atau ibu kekeh mau sholat di Banu Quraidah kira-kira? Hah? Punten, saya tanya sama bunda, siapa yang mau sholat di Banu Quraidah? Angkat tangan. Yang mau sholat di Banu Quraidah. Karena Rasulullah bilang jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Siapa yang mau sholat asar di Banu Quraidah? Satu, ada, Masya Allah. Sekarang, siapa yang mau sholat di jalan saja? Karena saya pahamnya itu agar Rasulullah memerintahkan agar tidak apa? Tidak berleha-leha. Tapi kalau waktu sholat, sholat aja. Kenapa? Karena sholat yang paling afdal di awal waktu atau di tempat waktunya. Maka pun, dan siapa yang mau sholat di jalan? Ada nggak sholat jalan? Masya Allah, tidak kalah banyaknya. Yang sholat di Banu Quraidah banyak, yang sholat di jalan banyak. Ada juga yang nggak sholat itu nggak angkat tangan. Tapi saya nggak tanya, yang nggak angkat bukan nggak sholat, cuma biarin aja, ntar juga Abi pilihin mana yang benar. Capek saya ngangkat tangan, belum sarapan, biarin aja lah. Angkat tangan nggak angkat nggak ngaruh. Punten bunda, ada yang sholat di Banu Quraidah, ada yang sholat di jalan. Ini perbedaan pendapat dari dulu sudah ada bunda. Kalau ada yang mengatakan bingung nih, Ustadz ini mau Ustadz ini beda, di zaman Rasulullah udah beda. Itu di zaman Rasulullah lah, para sahabat yang paham terhadap bahasa Arab, yang mengerti terhadap bahasa Arab. Ada yang mengartikan secara lafadznya harus sholat di Banu Quraidah, ada yang mengartikan maknanya bukan itu, tapi apa? Untuk tidak berleha-leha, maka terbagi dua. Ada orang yang ada sekarang bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat itu. Kalau seandainya rasa cinta yang ada, perbedaan pendapat itu tidak akan pernah memecahkan di antara mukminin mukminat. Masya Allah, dalam perbedaan. Akhirnya Rasulullah sampai kemana? Ke Banu Quraidah. Bunda tahu, begitu tiba di Banu Quraidah, ternyata asli Banu Quraidah memang sudah memperhitungkan kalau dan mempertimbangkan kalau yang namanya Muhammad dan pasukannya akan datang. Apa yang dilakukan? Jaga ketat. Apa? Benteng. Apa? Pasukan. Rasulullah tiba, benar nih Rasulullah bilang gitu. Maka Rasulullah tidak pernah mengatakan kata-kata kalau dibilang kasar, kotor, tidak, kecuali untuk Banu Quraidah. Punten bahasanya, ya sawahibul qurud, iya, wal khanazir, dengan mengatakan wahai teman-temannya. Punten bahasanya, kenapa dikatakan wahai teman-temannya kera? Karena dulu di zaman Bani Israel dulu ada yang Allah jadikan satu grup, satu kabilah Bani Israel dijadikan apa? Kera. Iya, udah tahu. Jadi kalau dibilang dalam Qaulil Arja, Rasulullah pernah membunuh seseorang daripada orang kafir karena orang itu berjanji untuk selalu ingin membunuh Rasulullah. Kisahnya ada di perjalanan yang lalu. Cek perjalanan Sirah Nabawiyah. Iya. Selanjutnya, Rasulullah SAW ketika bicara inilah kepada orang kafir yang mengatakan seperti orang Yahudi. Kenapa? Karena pengkhianatan yang paling kasar. Hayyinun itu artinya tidak pernah marah, tidak pernah gampang terprovokasi, tidak pernah gampang terpengaruhi. Itu hayyinun. Nggak pernah gampang marah, nggak pernah gampang emosi. Siapapun yang memberi kabarnya dia saring. Itu hayyin, hayyinun. Masya Allah, itu Rasulullah. Layyinun, kata-kata yang diucapkannya selalu kata-kata yang terbaik. Sampai pun kalau harus beradu mulut, Rasulullah terkenal mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, bicaranya paling baik. Itu Rasulullah. Hayyinun, layyinun, lembut sekali ucapannya, nggak pernah galak, nggak pernah kasar. Iya. Lalu apa lagi? Qaribun. Apa qaribun? Qaribun itu orang yang mau berbicara dengan Rasulullah tidak pernah merasa canggung. Kenapa? Saking dekatnya. Ibu kalau sudah teman dekat bersama teman ibu, mau bicara apa saja canggung apa enggak? Enteng. Bahkan bisa makan sepiring berdua itu biasa. Ibu pernah nggak melihat teman ibu atau ibu sendiri makan sepiring berdua? Pernah nggak gitu? Pernah. Tapi kalau saya nggak pernah lihat laki-laki makan sepiring berdua, nggak pernah saya. Aneh ya kalau laki-laki sepiring berdua ya. Tapi kalau perempuan bisa terlihat makan sepiring berdua itu. Kata, makan sepiring berdua, iya. Saya kemarin di kajian, suka ada kajian sebulan sekali di mana? Di warungnya Sidul gitu kan.
kan tempatnya kecil, maksudnya karena jamaah yang banyak gitu, tempat kursinya nggak cukup begitu, akhirnya pada duduk, ibu-ibu makan, ya udah kita sepiring berdua ya, sepiring berdua, ibu-ibu sepiring berdua, jadi makan sepiring berdua, ini makan sepiring berdua, ini makan sepiring berdua. Tapi kalau laki-laki, ada laki-laki sepiring berdua, aneh. Tapi kalau perempuan, masya Allah, luar biasa, saking dekatnya di antara mereka. Nah, itu namanya qarib. Qarib itu artinya tidak ada yang menghalangi antara seseorang dengan dia dan dia dengan seorang. Itu qarib, dekat sekali. Itu Rasulullah. Makanya Rasulullah diajak bercanda hayu, dicandain hayu, beliau bercanda hayu. Itu Rasulullah SAW. Namanya juga qarib. Ulangi lagi, Rasulullah ini punya sifat yang pertama adalah, itu hanya bicaranya saja. Hanya bicaranya saja. Rasulullah memiliki kalimat yang dikatakan punten, hayyinun, tidak gampang marah. Layyinun, kata-katanya selalu baik. Masya Allah. Qaribun, orang tidak canggung berbicara dengannya, saking dekatnya. Sahlun, apa artinya sahlun? Sahlun itu mudah menegur dan mudah ditegur. Itu Rasulullah. Rasulullah ini tidak pernah ketika berjalan berpapasan, bertemu dengan temannya, bertemu dengan sahabatnya, selalu ditanya apapun dan siapapun, walaupun itu adalah budak, walaupun itu anak kecil, walaupun itu budak, itu artinya zaman dulu tuh budak itu apa ya? Hamba saya ya, atau dikatakan namanya, bolehlah dikatakan mungkin sekarang ini asisten. Jadi kalau lagi ada jalan dia kata, ini asistennya fulan, ngapain saya negur? Dia kan siapa dia dengan saya? Astagfirullah. Rasul tidak begitu. Udah mungkin kalau ingin tahu satu sejarah yang luar biasa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang budak nangis di jalan, nangis gitu. Rasul, kenapa kamu nangis? Aku kan disuruh sama majikanku untuk beli ini ke pasar. Ya udah tinggal beli, duitnya jatuh. Saya udah muter-muter, duit saya nggak ketemu, saya cari-cari nggak ada duitnya. Rasulullah SAW mengatakan, oh begitu, makanya saya aduh pasti dimarahi ini, kenapa? Aduh, Rasul, berapa itu, berapa? Tuh lihat, kalau Rasulullah tidak peduli, tidak sahlun, nggak mau ditegur, nggak bakal ditegur Rasul, biarin aja. Rasulullah tanya dengan mengatakan apa? Iya, berapa? Sekian. Cari-cari, nih kebetulan ada, beli. Masya Allah, luar biasa. Berangkatlah budak ini kemana? Ke pasar. Rasulullah sedang jalan, tiba-tiba yang dari pasar itu kembali datang. Apa? Ya Rabb, datanglah siapa itu? Budak itu dari pasar, ketemu lagi sama Rasul, tapi budak itu nangis lagi. Rasul tanya, kenapa kamu nangis lagi? Bukan hilang lagi, bukan, udah selesai hilangnya, hilang lagi. Kenapa kamu nangis lagi? Aku nangis kenapa? Karena aku telat gara-gara tadi nyari uang dulu. Waduh, pasti majikanku marah-marah di sana. Pasti majikanku marah-marah di sana. Ya Rabb. Lalu dia mengatakan, memang kenapa? Ya seharusnya saya datang misalnya jam 11, ini saya jam 12 datang. Kenapa? Tadi saya bolak-balik cari duit yang jatuh. Terus sekarang bagaimana? Saya pasti dimarahin. Aduh, saya sedih, pasti dimarahin. Nangis lagi. Rasulullah bilang apa? Mau nggak aku antarkan kamu ke rumahmu untuk aku bicarakan ke majikanmu apa yang terjadi, biar kamu tidak dimarahi. Hebat. Qaribun, sahlun. Masya Allah. Ini malah lagi jalan, ada temennya kepanasan buat, jangan nanti kelihatan, nanti numpang. La haula wala quwata illa billah. Ini ngeri sekali bunda. Iya, ada segala macamnya. Dan bagaimana? Mau kemana? Saya mau ke sana. Pada satu jalan. Oh iya, saya nggak bisa karena saya mau mampir dulu ke sana soalnya. Astagfirullah. Iya. Ada kalau misalnya keundangan, temennya itu lagi nunggu siapa yang jemputnya belum datang, padahal satu jalan sama kita. Wah, dia udah celengak-celinguk. Papa nanti kalau dia nanya bilang kita mau ada keperluan lagi ya, males saya bawa di mobil. Astagfirullah. Ini bayangin, Rasulullah mau nggak aku antarkan ke rumahmu? Untuk apa? Untuk aku bicara kepada majikanmu agar engkau tidak dimarahi. Kaget si budak ini, ya Rasulullah, engkau ngantar aku? Siapa aku sampai engkau mau mengantar aku? Qarib, sahlun, itu dia. Susah bunda ayah anda nyari seperti itu. Rasulullah bilang, apa bedanya aku dengan kamu? Kamu hamba Allah, aku hamba Allah, apa bedanya? Masya Allah, tawaduknya luar biasa. Tawaduknya luar biasa. Apa bedanya? Aku adalah hamba Allah, kamu adalah hamba Allah. Ayo saya antar. Di mana? Jauh di ujung Madinah. Bismillah, ayo berangkat. Berangkat. Sama siapa? Sama seorang budak. Masya Allah. Jalan sampai ke rumahnya, Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum. Orang yang di rumah dengar nggak Rasulullah Assalamualaikum? Dengar dan kaget. Rasulullah ini suaranya.
Ngapain Rasulullah ke rumah saya? Assalamualaikum. Rasulullah nih. Yang di dalam jawab pelan-pelan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rasul kembali lagi, Assalamualaikum. Rasul jawab pelan-pelan, yang di dalam jawab lagi. Ini yakin Rasul jawab lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan jawabannya. Rasul yang ketiga teriak, Assalamualaikum. Baru yang di dalam rumah menjawab dengan suara yang keluar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Panik. Nggak ada kebayang dalam pikirannya kalau akan dihadir Rasulullah rumahnya. Rasulullah, Rasulullah, Bapak Rasulullah, Mama Rasulullah, anak-anak Rasulullah. Kaget semua karena Rasulullah datang. Panik. Siapa yang tidak panik kedatangan Rasulullah? Masya Allah. Rasulullah mengatakan, nggak apa-apa, santai aja, santai. Saya hanya mau bicara. Bicara apa? Begini, saya datang kemari khusus untuk bicara denganmu. Khusus bicara denganku ya Rasul. Iya. Ada apa? Masya Allah. Ini adalah budakmu. Selama dalam perjalanan beli sesuatu, uangnya jatuh. Nah, karena uangnya jatuh, dia cari-cari dulu, nggak ketemu uangnya. Akhirnya ketemu sama saya, dia lagi nangis. Alhamdulillah, saya bisa bantu. Dan akhirnya saya kasih untuk beli makanan. Dan ternyata setelah beli makanan, dia nangis lagi. Kenapa? Telat datangnya, takut dimarahin. Saya pesan jangan marah ya sama dia, kasihan. Bayangkan Bunda, hanya untuk bicara kepada seorang keluarga atau satu keluarga, bilang jangan dimarahi fulan, Rasul datang. Jangan dimarahi asistenmu, Rasulullah datang. Luar biasa. Dengan mengatakan jangan dimarahin ya, dia bilang enggak ya Rasulullah, enggak dimarahin ya Rasulullah, ya Rasul. Mana ini, sini kamu. Dia bilang, kata Rasulullah, mana uang yang dikasih sama Rasulullah tadi? Udah dibelikan. Ya Rasulullah, terima kasih. Pasti ini adalah uang yang halal dan akan masuk ke dalam perutnya pun menjadi baik. Dia bilang, ya Rasulullah, dari rasa cintaku dan banggaku aku kedatanganmu, maka budak ini aku bebaskan. Aku merdekakan budak ini. Kenapa? Karena engkau telah membawa berkah di rumah ini. Dengan hadirnya ke rumah ini gara-gara budak ini, aku bebaskan, aku merdekakan. Coba Bunda, berkah langsung kalau Rasulullah tiba di satu tempat. Abi Maki, kan sekarang Rasulullah nggak datang ke rumah saya, bagaimana mengundang berkahnya? Bisa. Tanamkan rasa cinta di dalam keluarga. Rasulullah seperti hadir dalam hati kita, berkah rumah kita Bunda. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ya kan? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan pernah ada di antara kalian susah, kena azab, kena bangkrut, kena kesulitan, selagi dalam hatinya masih ada cinta kepada Rasulullah. Wa anta fihim, di dalam hati mereka. Tolong kalau ingin berkah rumah, tanamkan rasa cinta suami, anak-anak kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa berkah ini hilang? Karena tidak ada rasa cinta pada Rasulullah SAW. Kalau ibu hanya mencari harta, bisa, tapi mencari berkah adanya di cinta kita kepada Rasulullah. Harta ingin berkah, cintai Rasulullah. Keluarga ingin berkah, cintai Rasulullah. Sekarang kenapa kurang berkah? Tanyakan dalam diri kita, secinta apa kita ke Rasulullah, makanya berkahnya susah. Nah, cintai Rasulullah biar anaknya berkah. Suamiku, istriku cintai Rasulullah biar suaminya dan istrinya berkah. Masya Allah. Maka jadikan segala sesuatu, libatkan Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, Masya Allah, engkau bebaskan? Iya, aku bebaskan. Lalu Rasulullah tanya, sebentar sebelum aku pamit, aku mau tanya, kamu salam saya yang pertama dengar nggak? Dengar ya Rasulullah. Dijawab, jawab tapi pelan ya Rasulullah. Berarti salam yang kedua kamu dengar? Aku juga dengar ya Rasulullah, tapi saya jawab pelan. Kenapa yang ketiga baru kau jawab dengan keras? Bukan dari awal aja? Ya Rasulullah, lihat kalau bertamu kan 3 kali salam. Kalau 1 kali salam, 2 kali salam, 3 kali salam gak ada yang jawab, pulang, ya kan? Dan aku nunggu engkau 3 kali salam. Kenapa? Karena aku ingin didoakan olehmu 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka aku biarkan engkau mendoakan kami 3 kali. Masya Allah, luar biasa Bunda.
Wah hebat Bi, nanti kalau ada tamu tunggu 3 kali saya. Subhanallah. Iya, bahkan tamu sekarang mau usah ngomong assalamualaikum, pijit bel tak assalamualaikum katanya. Pijit bel assalamualaikum itu, dan ibu juga nggak jawab itu mah bel katanya. Jadi bagusnya assalamualaikum. Waduh, kalau ibu bapak atau bunda tahu makna assalamualaikum, dahsyat sekali, makna yang sangat luar biasa. Punten bunda, kalau ibu punten lihat-lihat, pernah nggak ibu minta doa sama seseorang, sama guru, sama kiai, pernah nggak? Pak Kiai doain saya, Pak Kiai biar saya begini. Pak Ustadz doain saya biar saya begini, pernah begitu? Punten, kalau ibu mau minta doa kepada seorang kiai, seorang ulama, tanpa sadar ibu nggak usah doa minta doa, nggak begitu juga nggak apa-apa. Ibu begini aja sama ustadznya, assalamualaikum Pak Kiai, dia akan bilang apa? Doa bukan itu? Selesai udah, selesai itu. Ya Pak Kiai doain saya biar saya selamat dunia akhirat, biar saya juga mendapat rahmat Allah, juga saya dapat berkah Allah. Kata Kiai, ya mudah-mudahan bla bla bla. Panjangan bunda. Ibu kalau ini ada Habib yang soleh, ada Kiai yang soleh, ada Ustadz yang soleh, ada Ustadzah yang soleh, ingin didoakan sama dia, assalamualaikum, dia akan bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin. Hebat, doanya kena. Jadi pahami, maka tidak pantas bagi seorang yang beriman kecuali setiap jumpa itu mengucapkan salam. Masya Allah, ucapan salam indah. Bahkan sunnahnya nih bunda nih, sunnahnya nih, datang saya ke sini, Abi apa kabar? Baik alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Baik ya. Saya pamit dulu ya. Iya ya, mudah-mudahan ketemu lagi nanti. Sehat. Dia lewat situ, saya lewat belakang, ketemu lagi di depan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sunnahnya bunda. Sunnahnya saat jumpa, dan walaupun jumpa terhalang dengan satu tirai, begitu jumpa lagi assalamualaikum. Tuh, masya Allah. Ini waktu assalamualaikum, aduh dari dalam tadi, jangan, itu salam ketemu lagi. Ini harus tahu bunda, sunnahnya demikian. Nih saya, kalau saya keluar lewat sini, ibu lewat keluar sana, atau bapak lewat keluar sana, ketemu lagi di depan, assalamualaikum, ketemu lagi. Masya Allah, habis di depan, subhanallah punten, saya nunggu mobil jemputan, ibu udah naik mobil, ketemu lagi, buka lagi jendela, assalamualaikum, waalaikumsalam, 3 kali, bayangin. Masya Allah. Begitu di jalan, ibu kena macet, kena mogok bannya, saya lewat mobil ibu, assalamualaikum. Ya, kata ibu, waalaikumsalam, bukan sambil assalamualaikum rasain, astagfirullahaladzim, padahal assalamualaikum rasain. Tidak, tapi apa? Bunda, tidak pantas bagi seorang mukmin kecuali saat jumpa itu assalamualaikum, doa. Apabila satunya baru datang dari perjalanan, ta'anaku, pelukan, cepiki-cepikinya. Masya Allah, cepiki-cepiki, apa itu bahasanya? Terserah ibu apa namanya. Iya, tapi nah, Masya Allah, ini kadang-kadang bukan pipi lagi, apa ini sekarang mah? Kenapa? Bedaknya takut luntur. Atau ada yang ini kesini loh, degung-degung begini. Iya. Dan salamin anak-anak juga sekarang begini, kesini tuh, kalau nggak sini, jangan. Ini nih kecupan. Iya. Biar agak sedikit apa kena gitu, kena jantungnya, ada bunyinya. Masya Allah. Iya. Kalau itu kalau begitu ya, ada pitch gitu, ada bahasa suara itu tuh lah, cip gitu, ada suara itu tuh. Itu kalau ajarin kan, itu namanya kecup. Iya. Tapi kalau ini nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ada anak ada sampai anak deng 3 kali, tik subhanallah. Tapi yang bagusnya adalah belajar untuk apa? Kecupin anaknya, kecup. Begitu ya. Untuk mengecupnya seperti itu. Persis seperti Hajar Aswad itu kan. Kalau Hajar Aswad dekat, punten dikecupnya. Kalau tidak dekat, salaminya. Salam. Kalau misalnya Hajar Aswad di sana, lalu ibu tidak bisa mendekatnya karena sunnahnya bagi laki-laki. Iya, ibu ngelihat, oh itu adalah Hajar Aswad, ibu nggak bisa. Kalau dekat dikecup, kalau jauh dia apa coba? Salam, lambaikan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Begitu. Banyak saya temukan jamaah haji bukan begini, tapi apa? Begitu ngeliat Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Itu mah kisbah, itu mah bukan salam bunda. Nah kadang-kadang keliru. Nah itu harus bedakan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagus Bismillahirrahmanirrahim, begitu bunda. Coba kalau ibu dekat sama kita salaman kan, apa kabar, salaman gitu kan. Kalau dekat, kalau jauh
Assalamualaikum, begitu kan? Apakah Waalaikum, Waalaikum? Astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang ya namanya juga. Tapi saya Habib Maki, saya pengen begitu. Bagaimana? Salamnya dulu. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, silahkan. Jangan dulu Allahu Akbar. Astagfirullah. Bisa dipahami ya? Jadi punten tadi kalau Rasulullah SAW harus tahu. Pertama adalah apa tadi? Hayyinun, nggak gampang marah. Iya. Lalu yang kedua apa tadi? Layyinun, bahasanya baik. Lalu yang ketiga apa? Apa coba? Masya Allah. Yang kedua yang ketiga qaribun, so dekat. Yang keempatnya adalah sahlun, gampang untuk menegur dan gampang untuk ditegur. Tadi buktikan seorang pembantu ataupun punten seorang apa tadi, budak diantar. Masya Allah, susah kayaknya untuk menemukan seperti Rasul. Tapi itu harus belajar, dan pentingnya dengan apa? Saya harus belajar bagaimana caranya saya disenangi oleh orang. Masya Allah. Saya yakin punten bunda, ibu tahu nggak, satu teman ibu bertambah itu sebenarnya sudah siap pintu surga terbuka buat bunda. Masya Allah. Satu teman ibu bertambah. Tapi sangat disayangkan, majelis yang luar biasa seperti ini ada mungkin di antara ibu bapak atau bunda yang kiri kanan nggak ada yang kenal. Siapa sih mbak namanya? Saya cuma kenal wajah ini. Begitu ya bunda ya? Bunda mau nggak tegur-teguran kiri kanan nanti gitu ya? Iya mau kan? Cuma aduh saya pengen kenal cuma nggak enak. Berarti tidak sahlun itu. Begitu dong. Mbak dari mana mbak? Siapa namanya mbak? Saya Fatimah. Emang kenapa? Astagfirullahaladzim. Itu tidak sahlun. Dibilang oh saya ini bunda kalau mau kenalan namanya siapa, lalu ditanya saya manggil apa, itu paling bagus. Namanya siapa? Namanya fulana. Saya manggil apa ya? Masya Allah. Namanya siapa? Nama saya misalnya Ahmad. Oh gitu, Masya Allah. Panggilannya apa? Frankie. Jauh. Iya. Panggil aja misalnya. Namanya siapa? Namanya saya Fatimah. Iya. Tapi Fatimah ya. Iya. Saya manggil siapa? Kebetulan anak saya yang pertama Aisyah, Ummu Aisyah saja ya. Oh Ummu Aisyah. Tahu. Namanya siapa? Ahmad. Oh Ahmad. Panggilannya siapa? Kebetulan saya sering panggil Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah saja. Oh Abu Hudzaifah. Kenalan begitu. Jadi tanya nama, saya manggil apa? Itu bagus. Kenapa? Karena sammi akhaka bima yuhibbu, panggilah nama temanmu dengan nama yang dia sukai. Yang dia sukai apa namanya? Iya. Subhanallah. Kenapa? Karena ada seorang namanya banyak. Di rumah lain, di sekolah lain, di teman majelis ta'lim lain. Nah di antara nama tiga ini paling suka siapa namanya? Seperti itu bunda. Iya. Seperti itu. Ibu paling sukanya dipanggil nama siapa? Itu yang dipanggil. Masya Allah. Begitu ya. Ibu yang paling tidak disuka panggil apa? Nah saya panggil yang tidak ibu sukai. Astagfirullah. Panggil nama yang disukai oleh ibu, itu yang dipanggil. Ini Rasulullah SAW nama ataupun punten 4. Nah tapi begitu kesini Rasul bilang ya suahbil khanazir wal qurud, wahai teman-temannya kera, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pengkhianatannya ini berat banget ini. Berkhianat, naudzubillah. Rasulullah jaga, dikurung sama Rasulullah SAW. Dan mereka, dia bilang mengatakan, korong aja, kenapa makanan kami berlimpah nggak habis-habis. Bila perlu, nggak ada lagi kita diantara kita teman-temanan, nggak ada lagi persahabatan, nggak ada lagi. Padahal pun mereka sudah tinggal di mana? Madinah. Dan ini adalah kawasan Rasulullah SAW. Diizinkan tinggal di sini asal tunduk terhadap peraturan Rasulullah. Dari dulu yang namanya Yahudi itu demikian, sampai sekarang di Palestina mereka pendatang apa bukan? Awalnya pendatang. Begitulah. Ini juga mereka itu sudah tinggal bersama Rasulullah, dikasih kesempatan begini-begini. Akhirnya apa kata Rasulullah? Iya. Coba biarkan kita kepung sampai 19 hari dikepungnya. Iya. Berapa hari kepungnya? Sampai di mana tadi? Dikepung. Iya. Dikepung. Iya. Sampai dikepung. Siapa yang dikepung? Banu Quraidah. Masya Allah masih nyambung bunda. Alhamdulillah. Dikepung. Siapa yang dikepung? Banu Quraidah. Kenapa Banu Quraidah dikepung? Jawabannya singkat. Banu Quraidah dikepung karena apa? Mereka ini telah mengkhianati Rasul SAW. Bunda, apa yang terjadi? Naudzubillah. Mereka sudah siap-siap.
Tapi mereka ini musyawarah. Dalam hatinya ada rasa takut, dalam hatinya sudah yakin. Punten bunda, di dalam hati orang-orang Yahudi yang dikepung ini sudah tahu, sudah yakin, kami kalah. Nggak mungkin kami bisa bertempur melawan Rasulullah menang, itu nggak mungkin. Pasti kami kalah. Kami kalah. Kata siapa? Banu Quraidah. Lalu apa yang terjadi bunda? Mereka kumpul, pimpinan daripada orang Yahudi situ namanya Ka'ab ibn As'ad. Siapa namanya? Ka'ab ibn As'ad. Saya tulis di sini. Namanya adalah Ka'ab ibn As'ad. Ya. Ka'ab ibn As'ad ini pimpinannya. Hai para Yahudi, kumpul sini. Pemuka-pemuka Yahudi, dengarkan. Iya. Apa yang harus kita kerjakan karena kita dikepung sampai 19 hari kepungannya. Sebaiknya apa yang harus kita kerjakan? Kita dikepung oleh Muhammad dan pasukannya. Dan ada beberapa pilihan buat kita, kata Ka'ab. Sampaikan pilihan yang kau pahami wahai Ka'ab. Kami ikut kepadamu dan kami tunduk kepadamu. Masya Allah. Ini pimpinannya bicara. Wahai kalian bangsa Yahudi, dengarkan. Tidak ada di antara kalian yang tidak mengetahui dan tidak yakin kalau Muhammad itu Nabi. Semua sudah yakin kalau Muhammad itu Nabi. Betul kan? Semua bilang betul. Jadi mereka Yahudi ini sudah yakin kalau Nabi Muhammad itu apa? Nabi. Nah, untuk mengakhiri perang ini, bagaimana kalau seandainya kita beriman saja, masuk Islam saja, selesai tuntas semuanya? Jadi pahami nggak tuh bunda? Mereka bilang, oh enggak. Kalau iman kita enggak. Kenapa? Walaupun kita yakin Muhammad itu Nabi, tapi kalau iman mah gengsi. Jangan, nggak mungkin. Itu bandelnya Yahudi. Oh, yang itu jahiliyah sebenarnya itu tuh bunda. Jahiliyah yang sebenarnya itu tahu benar tapi tidak dikerjakan, tahu salah tapi malah dikerjakan. Itulah makna jahiliyah yang sesungguhnya. Bunda punten, kalau ibu bertanya apakah saya atau kita punya sifat jahiliyah, tanya ibu pernah nggak mengerjakan sesuatu yang salah dan ibu tahu itu salah? Pernah nggak mengerjakan itu? Pernah. Berarti itu sifat jahiliyah ada. Kalau dengan mengatakan, oh jahiliyah itu kan Abi, itu jahiliyah itu kalau bunuh anak bayi perempuan, jahiliyah itu kalau apalagi dulu zaman jahiliyah terkenal, yang sangat terkenal bunuh anak perempuan kan, itu terkenal. Punten, kalau hanya itu zaman jahiliyah bunuh anak perempuan, sekarang lebih dahsyat. Kenapa? Laki perempuan dibunuh sekarang. Kalau dulu mah tunggu sampai lahir, sekarang mah masih di perut sudah diaborsi. Kenapa? Lebih jahiliyah sekarang daripada dulu. Dulu kan jahiliyah itu ada apa? Berantem, maksudnya apa? Beradu apa? Beradu gulat. Siapa yang jago, siapa menang, itu adalah paling keren. Jadi masing-masing kabilah ngutus jagoannya masing-masing. Jadi di pasar Ukad itu ada terjadi apa namanya kalau dibilang mah ngadu jawara, ngadu pendekar gitu kan. Punten. Kalau sekarang ada nggak berantem sampai berdarah, sampai mungkin sampai mati, mungkin sampai bonyok-bonyok, ada nggak gitu? Sampai sekarang disiarkan di televisi lagi. La haula wala quwata illa billah. Kayaknya jahiliyahnya lebih dahsyat sekarang ini. Jadi kalau dikatakan jahiliyah dulu sama jahiliyah sekarang, lebih dahsyat jahiliyah sekarang. Tapi makna daripada jahiliyah, Said Qutb mengatakan, segala sesuatu yang Anda tahu itu benar tapi Anda tidak mengikutinya, berarti ada sifat jahiliyah dalam diri Anda. Ketika Anda tahu salah tapi Anda masih mengerjakannya, berarti di situ ada sifat jahiliyah. Ini sebenarnya sifat jahiliyah. Berarti yang namanya Yahudi sifat jahiliyah apa enggak? Jahiliyah bunda. Tahu Muhammad itu Nabi. Ini Ka'ab bin As'ad mengatakan, ya orang-orang Yahudi, kalian tahu kan, kalian sadar kan, kalian paham kan, kalau Muhammad itu Nabi. Tidak ada di antara kalian yang tidak tahu kalau Muhammad itu Nabi. Semua yakin kalau Muhammad itu Nabi. Maka kami ngajak, ayo kita Islam. Mereka bilang, enggak. Jangan, kalau Islam jangan. Lalu Ka'ab bilang, ya karena kalian enggak, aku pun enggak. Sama aja pimpinannya juga. Akhirnya Ka'ab juga tidak. Yang kedua, kan ini untuk menyelesaikan masalah kan. Yang pertama untuk menyelesaikan masalah ngajak apa? Masuk Islam. Yang kedua, punten. Kalau yang kedua ini nih. Yang kedua apa dikerjakan? Kita bunuh. Siapa? Istri kita dan anak-anak kita. Oh, kok dibunuh anak kita dari sini? Kita bunuh istri kita, kita bunuh anak kita. Kenapa? Kita kan kalau nanti istri kita sudah dibunuh, anak kita sudah dibunuh, kita perangi Muhammad,
Kalau kita kalah, mereka nggak dapat apa-apa. Kenapa? Istri dan anak kita sudah mati. Zong, begitu masuk nanti. Begitu masuk ke Quraidah, istrinya nggak ada perempuan di sana, nggak ada anak-anak di sana. Berarti cuma apa? Cuma kosong aja. Jadi bunuh anak kita, bunuh istri kita, baru kita perang. Kalau kita kalah, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita menang, ada gantinya di Madinah. Jadi pahami nggak ya? Di Madinah banyak wanita, banyak anak-anak, kita ambil saja. Mereka bilang apa? Oh, tega bunuh anak. Enggak. Tidak diterima. Yang ketiga, yang kedua nggak diterima. Ini kan untuk menyelesaikan masalah kan? Ada ketiga. Apa usulan ketiga? Ketiga. Besok hari Sabtu. Ini hari Jumat mereka bicara. Besok hari Sabtu. Kalau besok hari Sabtu, orang-orang Muhammad pasti mengetahui kalau orang Yahudi itu nggak bakalan berperang di hari Sabtu, karena buat mereka ibadahnya itu adalah hari Sabtu. Ya bunda ya. Jadi mereka ini tidak ada ibadah seperti hak kita sehari 5 kali sholat, lalu kita melaksanakan 5 kali sholat demi mereka enggak. Senin, Selasa, dari mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis full kerja apa saja. Paling kalau dikir-dikir masih silahkan. Tapi kalau Jumat full ibadah, kalau Sabtu full ibadah. Mereka dari Minggu ya, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mereka kerja. Tapi pas kalau hari Sabtu mereka apa? Ibadah. Enggak ada yang tidak, semua diam, khusyuk, duduk di rumahnya. Itu adalah di hari Sabtu. Kata Ka'ab, kalau hari Sabtu kan mereka tahu kalau kita ahli ibadah dan kita suka ibadah. Nah, pastinya hari Sabtu mereka tidak akan mengira kalau kita akan menyerang. Begitu mereka nanti dalam keadaan leha-leha, besok hari Sabtu kita serang, pasti mereka kelimpungan. Jadi pahami nggak bunda? Mereka bilang, oh nggak boleh, hari Sabtu itu adalah hari yang telah ditetapkan oleh Allah, nggak boleh berperang. Ngaco ya Yahudi ya. Ke Allahnya masih diikutin, tapi Rasulullahnya masih dibandelin. Terus bagaimana? Ka'ab, ya sudah 3 ide nggak diterima, terserah kalian. Lalu orang-orang yang bilang, gini. Coba kita minta pendapat dari teman kita yang Muslim di sana. Pendapat dari sana. Orang di sini kan Quraidah, satu negara kan? Saya tanya sama ibu, ada nggak di antara ibu punten? Ada nggak di antara ibu yang ibu ini punya temen yang tidak Islam? Ada nggak? Banyak kan? Ada kan? Ada. Ibu bersahabat dekat. Nah, di sini pun dari Banu Quraidah ada yang punya teman dari Madinah, Muslim sejati. Dari sini punya teman, di sini banyak punya teman. Maka dia bilang, bagaimana kalau kita minta pendapat dari seseorang yang kita percaya dan dia pengikut Muhammad tapi baik sama kita dan bisa kasih bolongan buat kita. Dikasih apa namanya? Kasih jalan keluar buat kita. Iya. Begitu kalau orang Sunda itu ngomong bahasa Indonesia begitu tuh. Suka ada tijalikeh sedikit, iya. Apa begitu bahasanya ya. Siapa tahu dia nanti bisa apa, ngasih jalan keluar. Ambil siapa kira-kira? Dipanggillah namanya Abu Lubabah. Siapa namanya? Abu Lubabah. Saya tulis di sini Abu Lubabah. Iya. Teriak dari Banu Quraidah, Muhammad, jika engkau mengizinkan kepada kami ingin musyawarah, dan musyawarah kami ingin minta pendapat dari sahabat kami yang menjadi pengikutmu. Kata Rasul, oke, siap, silakan musyawarah saja. Anda perlu siapa dari teman kalian yang sahabat kami? Aku tunjuk Abu Lubabah. Dia itu kan teman kami dan dia juga pengikut setia kamu. Ya Abu Lubabah, labbaik ya Rasulullah. Kamu dipanggil sama Banu Quraidah. Labbaik ya Rasulullah. Berangkat Abu Lubabah. Memang Abu Lubabah dekat dengan Banu Quraidah. Maksud dekat itu temenan biasa kan? Ibu juga ada teman orang Nasrani? Mungkin ada. Saya juga punya teman-teman daripada yang tidak beragama Islam. Setelah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Abu Lubabah datang. Begitu Abu Lubabah datang, semua orang-orang Yahudi yang hadir, ya Abu Lubabah, tolong kami, apa yang kami lakukan? Ya Abu Lubabah, tolong kami lakukan. Abu Lubabah kata Abu Lubabah, apa yang telah kau fikirkan? Sampaikan kepada kami. Kita musyawarah.
Ya Abu Lubabah, menurutmu kalau kami perang bersama mereka, bagaimana kekuatan mereka? Abu Lubabah menjawab, kekuatan kami tidak akan bisa ditandingi oleh kalian. Kenapa? Kekuatan Muhammad Rasulullah SAW dahsyat, kuat luar biasa, dan kalian tidak akan pernah bisa untuk mengalahkannya. Ya Abu Lubabah, bagaimana kalau kami mukmin? Itu yang terbaik. Tapi apakah di antara kalian setuju untuk menjadi seorang mukmin? Mereka bilang, enggak masuk. Berarti kan tidak mungkin. Ya Abu Lubabah, menurutmu bagaimana kalau kami menyerahkan diri? Tahu menyerahkan diri? Apa? Jadi apa? Menyerahkan diri. Jadi tawanan. Menurutmu kalau kami jadi tawanan, kira-kira hukuman apa yang akan diberikan oleh Muhammad kepada kami? Bisa dipahami nggak nih? Kalau kami menyerah, kira-kira hukuman apa yang akan diberikan kepada kami nanti dari Muhammad? Abu Lubabah jawabnya pendek, tidak dengan lisan, tapi apa Rasulullah? Jika kalian menyerahkan diri, rasa-rasanya rasa-rasanya apa? Oh iya, udah rasa-rasanya ini, sahabat, orang-orang kafir, dibunuh. Abu Lubabah kaget, astagfirullah. Karena keputusan itu sebenarnya Abu Lubabah tinggal jawab, nggak tahu kan? Tapi Abu Lubabah jawab apa? Walaupun tidak dengan lisan, hanya isyarat. Tapi ini maknanya apa? Bunuh, qatal, saif, dabah. Astagfirullahaladzim, salah. Maaf, sudah selesai ya. Nanti saya terjerumus lagi dengan kepancing lagi sama kalian. Sudah ya, pulang Abu Lubabah. Karena apa? Dia merasa bersalah. Kenapa? Karena Abu Lubabah merasa telah menjawab yang bukan haknya untuk dijawab. Bagusnya, bagaimana jika kami menyerahkan diri? Pendapatmu, apa yang dilakukan Rasulullah? Jawabnya, wallahu a'lam. Itu kan lebih selamat kan? Jangan bilang walaupun tidak bicara, ini isyarat jawabannya bunuh. Abu Lubabah dari Quraidah tidak menjumpai Rasulullah, tapi langsung ke masjid. Datang ke masjid, panggil istrinya. Ada apa, wahai suamiku? Ikat aku di tiang masjid ini. Kenapa? Aku telah berbuat dosa. Dosamu apa? Dosaku telah mendahului jawaban Rasulullah yang saya tidak tahu apa yang akan dijawabnya. Kenapa? Gara-gara saya terpancing dengan Banu Quraidah. Ibu bisa nggak terpancing dengan perkataan? Bisa kan? Tadinya jaga lisan, nggak mau. Akhirnya ngomong-ngomong, emang begitu sih. Aduh, udah kena tuh. Astagfirullah. Itu gara-gara terpancing. Tadinya, maaf ya, jangan ngomong-ngomong, saya nggak mau ya. Saya nggak mau, saya no comment. Udah no comment. Udah aja. Ya kan? Mungkin. Udah kena. Tapi saya nggak ngeyakan cuma mungkin. Itu berarti ibu sudah jawab. Nggak tahu. Itu yang paling kuat. Ya kan? Nggak tahu saya. Kan tadi udah bilang no comment. Dikit aja, mungkin nggak? Ya bisa jadi. Udah kena lagi. Makanya bunda jangan kepancing. Jangan kepancing dengan omongan. Jangan dipancing. Nah itu namanya hainun. Itu hainun, itu adalah apa? Nggak mudah terpancing, nggak pernah mudah emosi, nggak mudah dalam arti kata terpengaruh. Hainun itu Rasulullah. Masya Allah. Ini Abu Lubabah, dia bilang, akhirnya istriku ikat aku di mana? Di tiang masjid. Masjid mana? Masjid salah satu Madinah. Diikat. Setelah itu apa? Dia diikat. Makan disuapin, diikat terus. Sampai Rasulullah nunggu-nunggu, mana Abu Lubabah nggak datang ini yang musyawarah itu mana? Cek Abu Lubabah di mana? Ya Rasulullah, Abu Lubabah ada di mana? Di masjid. Loh, kenapa di mana? Lagi diikat. Sama siapa? Istrinya ngikat. Kenapa? Karena disuruh sama Abu Lubabah. Kenapa? Karena Abu Lubabah ceritakan begitu. Kata Rasulullah, kalau dia datang padaku dan minta maaf padaku, maka aku akan minta maafkan kepada Allah. Tapi sekarang dia langsung ke Allah, maka biarkan Allah yang membereskannya. Jadi dia tobatnya langsung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, ya Rasulullah, saya minta maaf, tolong maafkan kepada Allah, saya bla 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 bla. Rasulullah akan bisa jawab. Subhanallah. Rasul itu luar biasa, baik sekali sama orang yang baru dijumpainya seperti hanya sudah lama berjumpa. Nggak usah begitu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada satu cerita kisah yang bagus bunda. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau ini sedang di masjid duduk, iya, istirahat. Tiba-tiba ada jenazah. Jenazah itu dibawa ke masjid. Ibnu Qayyim nggak tahu itu jenazah siapa.
tapi yang jelas itu jenazahnya seorang mukmin. Maka Ibnu Qayyim sholat, nggak kenal. Allahu Akbar, ikut sholat jenazah. Bahkan kalau zaman dulu itu kan zaman dulu terkenal nama nggak kenal wajah. Kenapa? Karena belum ada media. Namanya mah terkenal tapi wajahnya nggak kenal. Dulu terkenal Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terkenal, orang ulama terkenal, soleh luar biasa, tapi kan nggak tahu yang wajahnya yang mana. Kalau sekarang mah wajahnya terkenal, namanya lupa. Siapa ya? Saya pernah sering lihat, siapa nih? Bisa begitu? Iya. Punten kalau saya tanya sama ibu dan bapak, punten saya tanya, ibu pernah ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi? Pernah ketemu? Belum pernah. Tapi kalau ketemu di jalan, tahu nggak wajahnya? Pernah lihat di mana? Dulu di zaman Ibnu Qayyim ada TV? Nggak ada. Jadi namanya saja terkenal, tapi tidak tahu siapa wajahnya. Jadi wajar kalau Ibnu Qayyim di masjid lagi duduk i'tikaf atau lagi dalam perjalanan, tiba-tiba ada jenazah. Dan jenazah siapa? Ikut sholat. Allahu Akbar. Sampai sholat jenazah, dibawa nganter ke kuburan. Kemana? Ke kuburan. Sampai di kubur, ikut menguburkan. Masya Allah, tidak kenal itu jenazah siapa. Yang penting Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ikut sholat. Yang penting lagi membawa ke kuburannya. Yang hebatnya lagi ikut nganter menguburkannya, lalu dikuburkan, selesai, orang semua pulang, dia masih berdoa di situ. Gak kenal. Apa doanya? Ya Allah, ini jenazah aku tidak tahu siapa dia, tapi dia saudaraku seiman. Walaupun, lihat kata-katanya bunda, ulangi lagi kata-katanya ya, biar ibu lebih khusyuk lagi mendengarkannya. Kalau tadi agak sedikit beng ibunya. Ulangi lagi bunda. Ibnu Qayyim duduk berdiri di mana? Kuburan. Lihat kata-katanya. Ya Rabb, saya tidak tahu orang ini siapa, tapi yang saya tahu dia ini adalah saudaraku seiman. Walaupun aku tidak tahu dia, tapi kalau dia datang ke rumahku berkunjung, aku akan terima dengan sebaik-baiknya sebagai tamu, padahal aku tidak mengenalnya. Sekarang dia datang kepadamu dan engkau sudah sangat mengenalnya, pasti engkau jauh akan lebih menerimanya daripada aku menerima dia. Bisa dipahami nggak bunda? Aku saja nggak kenal dia, tapi kalau dia datang ke rumahku, aku akan sambut. Nah, engkau sangat kenal dia. Kenapa? Karena engkau adalah Allah. Maka dia sekarang datang kepadamu, pasti engkau menyambutnya jauh lebih meriah daripada aku menyambut dia. Bisa dipahami nggak bunda? Doa bukan itu. Doanya, ya Allah tolong sambut dia, karena engkau ini sebagai Rabbnya dan engkau mengenal dia seorang mukmin, tolong sambut dia. Aku aja yang tidak kenal dia, kalau dia datang ke rumahku, aku akan menyambutnya. Nah, apalagi engkau akan menyambutnya dengan mesra dan dengan meriah. Itu bahasanya. Siapa? Ibnu Qayyim. Pulang bunda, dalam keadaan tidurnya didatangi seorang yang bersih wajahnya. Dia katakan, Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Siapa? Aku adalah orang yang kau doakan di kuburan, yang engkau tidak mengenalku. Karena doamu Allah menyambut saya dengan meriah dan dengan mesra. Karena doamu hai Imam. Masya Allah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bangun dan mengatakan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Seperti itu benar. Maka ibu kalau melihat jenazah, kenal nggak kenal, doakan. Ibu kalau ibu banyak mendoakan dan tahu ada jenazah lalu ibu doakan, ibu tidak kenal, efeknya apa? Efeknya nanti ibu akan didoakan oleh banyak orang yang ibu tidak kenal. Ya Allah, saya dapat doa dari dia, kan saya nggak kenal dia. Apa jawaban Allah? Iya, kamu didoakan oleh banyak orang yang tidak kenal olehmu. Kenapa? Karena engkau selalu mendoakan orang yang tidak engkau kenal. Ada jera, oh nggak kenal lah, ngapain saya doakan? Astagfirullah. Doakan bunda, doakan. Bisa dipahami ya? Ini adalah terjadi kepada siapa? Ibnu Qayyim, seorang imam yang luar biasa. Masya Allah. Saya lanjutkan. Lalu Abu Lubabah minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Itu selesai Abu Lubabah. Rasulullah SAW menunggu lagi apa yang terjadi, apa yang terjadi. Akhirnya sudah hari ke-19, udah nggak ada urusan apa-apa. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, ini sudah hari ke-19, gerbang masih tertutup. Maka di situ Zubair ibn Awam dan Ali bin Abi Thalib pagi-pagi selesai sholat subuh, dia teriak, Man yubayi'uni alal maut, siapa yang berbaiat kepadaku untuk bertempur sampai dijemput kematian di gerbang Banu Quraidah. Jadi akan nyerang ke Banu Quraidah, akan buka gerbang Banu Quraidah walaupun dihujani dengan panah.
Man yubayyi'uni 'alal maut. Zubair bin Awam, man yubayyi'uni 'alal maut. Dua jenderal perang, dua panglima perang, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib melambaikan tangannya, man yubayyi'uni 'alal maut. Siapa yang akan berbaiat untuk kematian hari ini menyerang Banu Quraidah untuk membuka gerbangnya? Siapa? Masya Allah, terkumpul ratusan para sahabat. Ubayyuk, ikut gabung. Maka dari pasukan yang gagah ini, kira-kira mungkin kurang dari 500. Ini sebagai pendobrak. Masuk ke depan, kelihatan yang luar biasa. Begitu pasukan dekat gerbang, Banu Quraidah ketakutan. Kenapa? Dia bilang dengan mata, tanazalna, udah, cukup. Jangan dilanjutkan, kami nyerah. Itu mau diperangin. Memang tidak ada yang paling pengecut kecuali Yahudi, dari dulu juga sampai sekarang Bunda. Pengecutnya begitu. Coba pengecutnya apa yang terjadi di Palestina misalnya. Orang Yahudi bagaimana cara menyerang? Malam-malam diturunin dari pesawat semacam segini ya, ditaruh. Kenapa? Itu asap buat apa? Buat menjadikan virus kanker buat rahim seorang wanita, biar nanti tidak punya anak lagi, kalaupun punya anaknya cacat. Tapi wa makaru wa makarallah, mereka punya makar, Allah juga luar biasa. Tidak ada di muka bumi ini yang paling banyak anak terbunuh kecuali di Palestina. Kenapa? Kok Yahudi di sana bunuh anak-anak Palestina? Ya, sekarang anak-anak 20 tahun yang akan datang jadi apa? 25 tahun yang akan datang jadi apa? Jadi apa coba? 25 tahun yang akan datang jadi apa? Jadi pejuang. Makanya yang dihabisin gaya Fir'aun apa? Bayi-bayi dihabisin. Iya, bayi sekarang, nanti jadi gede. Itu teorinya orang Yahudi, demikian itu. Bayi dia, Syria bayi dihabiskan. Kenapa? Sekarang bayi, tapi nanti bahaya nanti. Makanya kalau di Palestina, sahabat kami berbicara, punya anak itu 5 misalnya, itu ada yang hidup 1 itu sudah luar biasa, ada yang hidup 2 itu luar biasa, subhanallah. Dan punten di Palestina sana, ini kabar yang sahih, yang luar biasa. Iya, dengan mengatakan tidak ada anak-anak yang paling banyak meninggal kecuali di Palestina, dan tidak ada bayi yang terlahir paling banyak di dunia kecuali di Palestina. Dibunuh, lahirin lagi, bunuh, lahirin lagi, bunuh, lahirin. Makanya tidak pernah ada lama wanita-wanita yang menjanda di sana masa idah nikah, masa idah nikah, masa idah nikah. Kenapa? Selesai, biar banyak keturunan-keturunan yang ada. Itulah kejadiannya. Kenapa? Karena untuk membesarkan dan memperbanyak keturunan yang ada di sana. Masya Allah, di Palestina luar biasa indahnya. Kenapa? Dan tidak ada banyak anak-anak yang paling banyak hafal Quran kecuali di Palestina. Seakan-akan satu rumah itu mesti ada yang hafal. Aib kalau ada satu rumah nggak hafal Quran. Aib kalau satu rumah nggak ada yang hafal Quran, mesti ada. Apakah anaknya, apa istrinya, apa suaminya, mesti ada yang hafal Quran. Masya Allah. Aib kalau ada dalam satu rumah nggak ada yang hafal Quran, itu aib buat mereka. Ya Rab, terjadi di mana? Palestina. Nah, punten. Banu Quraidah ini pengecut, ya penakut. Nyerah. Turun semuanya. Masya Allah. Bayangkan 700 orang turun semuanya, menyerahkan diri pada Rasulullah. Kumpulkan senjatanya, kumpulkan alat-alat perangnya. Untuk apa? Semua dikumpulkan. Ya Rabb. Setelah siap dikumpulkan dan dibereskan semuanya, apa yang terjadi? Bunda, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ini 700 orang pengkhianat. Harus apa yang diselesaikan urusan ini? Ini harus dihukumi 700 orang pengkhianat ini diapakan? Maka alot Rasulullah memutuskan keputusan untuk Banu Quraidah ini. Iya, apa yang harus diselesaikan untuk Banu Quraidah? Kenapa dia? Karena telah berapa? Pengkhianat. Sekarang pengkhianat ini sudah menyerahkan diri kepada Rasulullah. Apa yang harus diselesaikan Rasulullah? Maka Rasulullah berpikir apa yang harus diselesaikannya. Subhanallah. Satu keputusan yang diambil bukan oleh Rasulullah, tapi oleh siapa? Ada yang tahu? Sa'ad bin Mu'adz. Ibu tahu Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz ini saya tulis di sini punten Bunda. Ini penting, luar biasa, ini sangat penting. Sa'ad ya bin Mu'adz ini adalah dari bangsa Khazraj, kabilah Khazraj. Ini sebagai pengingat untuk Bunda. Lihat, saat Rasulullah datang ke Madinah, di Madinah itu ada 2 kabilah besar di luar Yahudi, Aus dan Khazraj.
Bisa dipahami ya? Dan Khazraj ini pimpinnya Sa'ad bin Mu'ad, dan Khazraj ini dekat sekali dengan Banu Quraidah. Boleh dibilang mah kabilah yang paling akrab antara Khazraj dengan Quraidah. Bisa dipahami nggak bunda? Maka Sa'ad bin Mu'ad ini pimpinan Khazraj, dan Khazraj ini temannya Quraidah. Bisa dipahami ya? Dan sekarang Sa'ad bin Mu'ad ini dalam keadaan sakit karena terpanah di perang Khandaq. Ibu cek lagi pelajaran yang dulu. Dan Sa'ad bin Mu'ad sedang di masjid. Sedang di masjid. Kenapa? Sakit. Lalu saat Rasulullah berpikir, ini Quraidah siapa yang memutuskannya? Lalu Khazraj, orang-orang mukmin datang ke hadapan Rasulullah. Karena kan Khazraj temannya apa? Quraidah. Banu Khazraj, sahabat Rasul, ya Rasulullah, tolong berikan yang terbaik buat Banu Quraidah, walau bagaimanapun mereka teman kami ya Rasulullah. Rasulullah, tapi pengkhianat, tapi permintaan sahabat-sahabatnya. Rasulullah bilang, gini aja deh, pimpinan kalian Sa'ad bin Mu'adz kan? Iya, bagaimana kalau keputusan Quraidah ini kepada Sa'ad bin Mu'adz diserahkan? Ibu tahu Sa'ad bin Mu'adz sekarang sedang apa? Sakit. Di mana? Di Madinah, karena terpanah. Siapa yang memanahnya? Dari Banu Quraidah. Sebelum peperangan terjadi, cek di perjalanan yang lalu, di kisah yang dulu. Maka Sa'ad bin Mu'adz punten, di sini bagian darah ngalir. Dirawat oleh seorang wanita yang solehah. Iya, itu perawat yang pertama kali di dalam Islam. Namanya apa? Ada yang kenal nggak? Siapa nah? Dufaina. Iya, dia dirawat. Ya Rab, setelah itu datang, Assalamualaikum ya Sa'ad, kami diutus oleh Rasulullah. Kenapa? Banu Quraidah sudah menyerah, dan keputusan Banu Quraidah ada di tanganmu. Bisa dipahami nggak ya? Ternyata Sa'ad bin Mu'adz lagi sakit, nahan. Kenapa nah di sini? Doanya dua hal. Apa doanya? Simpan baik-baik. Ya Allah, kalau seandainya masih ada peperangan antara Rasulullah dengan Quraisy, maka hidupkan aku. Aku ingin perang lagi melawan orang Quraisy, karena tidak ada yang paling membenci Rasulullah kecuali orang Quraisy. Tapi jika tidak ada perang antara Rasulullah dengan Quraisy, wafatkan aku, silahkan. Namun aku mohon jangan wafatkan aku sebelum aku puas melihat Banu Quraidah, karena dia telah mengkhianati Rasulullah. Bisa dipahami ya bunda? Nggak perlu saya ulang ya, udah ngangguk semua berarti paham? Iya, seperti itu doanya. Begitu bunda tadi itu, tiba-tiba datang, ya Sa'ad, keputusan Banu Quraidah ada di tanganmu. Di tanganku? Siapa yang bilang? Rasulullah sanggup untuk datang ke Banu Quraidah? Sanggup. Diangkatnya, lalu naikkan unta, dan ini diperban keras sekali, lalu jalan dengan untanya, jalan ke Banu Quraidah. Semua sedang menunggu, 700 tawanan sedang menunggu. Khazraj sedang nunggu, Aus nunggu, semua mukmin nunggu. Tiba-tiba datang siapa? Sa'ad bin Mu'adz datang. Rasulullah begitu melihat Sa'ad, Rasul berdiri. Kata Rasulullah, qumu li sayyidikum, berdiri kalian untuk tuan kita Sa'ad. Masya Allah, Rasulullah menyuruh untuk berdiri menyambut kedatangannya Sa'ad. Maka saat itu Sa'ad datang dengan mengatakan, ya Rasulullah, maaf aku masih di atas. Kenapa? Memang sakit. Ininya diikatkan dengan apa? Buat sandarannya. Ya Sa'ad, Quraidah telah tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia menyerah. Sekarang hukum Banu Quraidah diserahkan kepadamu. Bunda tahu, kata Sa'ad, ya Rasulullah, aku akan berikan hukuman kepada Banu Quraidah. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Kepada siapa? Kepada semua yang hadir di sini. Iya, Banu Quraidah itu kan di sana jauh. Iya, ini semua di sini orang-orang mukmin. Iya, apa dibilang? Saya ingin menyampaikan kepada kalian yang hadir di sini sebelum saya putuskan. Apa? Masya Allah, dalam hati Sa'ad mengatakan kalimatnya, dengarkan oleh kalian semuanya di sini. Araditum bihukmi, apakah benar kalian ridha tentang hukum yang akan aku berikan kepada Banu Quraidah? Semua orang-orang yang hadir di sana menjawab, radina ya Sa'ad. Ayamdi hukmi ala Aus, wahai kabilah Aus,
apakah engkau ridha dengan hukum yang akan aku berikan kepada Banu Quraidah? Radina ya Sa'ad. Jawab Aus. Ayamdi hukmi ya Khazraj. Apakah wahai Khazraj, apakah engkau ridha dengan hukum yang akan aku berikan kepada Banu Quraidah? Khazraj, radina bi hukmika ya Sa'ad. Semua. Lalu katakan, ayaman hahuna ayamdi hukmi. Jawabannya gini, wahai orang yang ada di sini, apakah engkau ridha dengan hukumku? Maksudnya wahai ada yang orang di sini itu maksudnya pada Rasulullah, cuma adabnya luar biasa. Masa nggak Rasulullah ridha dengan hukum saya? Masa begitu? Wa yaman hahuna, dan siapa yang ada di sini, apakah ridha dengan hukumku? Rasulullah ngerti. Raditu bihukmika ya Sa'ad. Masya Allah. Sa'ad langsung tarik nafas. Kenapa? Ini ditunggu oleh semuanya. Sa'ad harus mengeluarkan kata-kata yang keras sekarang. Dalam hatinya, qad ja'a li Sa'din alla ya'khudha ra'fata walau apa? Dengan mengatakan ay ya'khudha ra'fata bil haqq. Sudah datang kepada Sa'ad untuk mengambil suatu keputusan yang hak dan tidak boleh dikalahkan dengan hawa nafsu apapun. Sa'ad nunduk, lalu Sa'ad mengatakan, fa inni ahkumu fihim. Kata Sa'ad, sesungguhnya aku berikan hukuman kepada mereka. Apa katanya? Subhanallah, bi antusban nisa wad darari wa qatlur rijal kulluhum. Masya Allah. Langsung Rasulullah jawab, Allahu Akbar. Takbir Rasulullah, Allahu Akbar. Laqad hakamta min fawqis sab'i samawat. Engkau telah memberikan hukuman kepada Banu Quraidah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, wahai Sa'ad. Allahu Akbar. Itulah hukumannya. Belum terjemahin. Benar, punten. Iya, pantesan masih bengong. Punten bunda, hukumannya. Sa'ad mengatakan, antus ban nisa wad darari, untuk dijadikan tawanan, dipelihara, terhormat istri-istri daripada Yahudi yang suaminya membangkang, dan anak-anaknya yang belum balik dibesarkan dalam keadaan cinta dan kasih sayang. Tapi semua laki-lakinya pengkhianat, bunuh semua, jangan ditinggalkan satupun. Masya Allah. Rasulullah, Allahu Akbar. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini perkataannya. Maka saat itu Sa'ad kembali. Orang-orang 700 Banu Quraidah cuma dari jauh, apaan takbir itu, apaan takbir, hukuman yang sangat dahsyat. Maka setelah itu disiapkan parit. Untuk apa? Sembelih satu-satu. Tenang dulu bunda. Iya. Apakah semua disembelih 700? Apakah ada yang selamat? Apakah tidak ada pemaafan dari Rasulullah? Bagaimana Rasulullah menentukan tentang dibunuh atau tidaknya? Ini satu kejadian luar biasa. Insya Allah Islam tidak menerima yang namanya pengkhianat. Bayangkan, dahsyatnya khianatnya Banu Quraidah kepada Rasulullah SAW. Dicek lagi di pelajaran terdahulu. Yang jelas, perkataan dari siapa? Sa'ad bin Mu'adz, dengan mengatakan kata-katanya, apa yang diucapkan? Ya Sa'ad, apa yang akan kau berikan hukuman kepada Banu Quraidah yang mengkhianati Rasulullah, mengkhianati pasukan Islam? Jawaban daripada Sa'ad bin Mu'adz dengan mengatakan kata fa inni ahkumu fihim. Saya ulangi ya, bi antusban nisa wad darari wa qatlur rijal kulluhum. Itu kata-katanya. Bagi hukuman yang aku berikan kepada mereka, ya, untuk apa? Untuk dijadikan wanita-wanita ini tawanan dalam Islam. Tapi tawanan dalam Islam itu bukan berarti tawanan terhina, terhormat. Iya, Islam itu untuk tawanan aja diikat aja tidak boleh. Rasulullah katakan lepaskan, Rasulullah tidak suka. Tapi diperlakukan seperti hal yang indah. Nanti kita lihat ada beberapa kisah. Setelah itu kita akan lihat beberapa hal tawanan yang disimpan oleh Rasulullah di mana? Di samping masjid. Nanti kita bahas sebentar lagi ya. Namun kita lihat dulu ini. Lalu apa? Lalu anak-anaknya yang belum dewasa, yang belum balik, dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang. Lalu para pengkhianat laki-lakinya itu yang telah mengkhianati, makanya apa? Al-qatl, bunuh semuanya. Kulluhum, semuanya. Begitu Sa'ad bin Mu'adz memberikan instruksi dan memberikan keputusan seperti itu, langsung disambut oleh Rasulullah dengan ucapan Allahu Akbar. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Anda telah memberikan hukum yang indah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan dari langit. Kenapa? Hukuman yang tepat bagi pengkhianat. Masya Allah.
Maka saat itu mulailah Rasulullah memerintahkan bikin parit. Setelah itu 10 dipanggil, selesaikan. 10 panggil, sembelih. 10 panggil, sembelih. Subhanallah, khianat. Apakah semuanya? Oh, sebentar. Kita lihat. Kalau ada saat itu ternyata taubat dan Islam, diterima apa enggak? Terima. Cuman namanya Yahudi seperti itu dengan mengatakan, aku akan berada dalam keyakinanku untuk membela apa yang aku yakini, membela kehormatanku, agar cucuku dan punten keturunanku melihat aku gimana keberaniannya aku. Nggak ada yang berani tobat, nggak ada yang mau. Semuanya pada terbuka, semua silakan mau disembelih. Subhanallah. Contoh, ada Zubair ibnu Ta'bah. Zubair ibnu Ta'bah ini adalah salah satu pimpinan daripada Yahudi. Siapa namanya bunda? Zubair ibnu Ta'bah. Silahkan. Ya, Zubair ibnu Ta'bah ini dulu pernah berbuat baik kepada seorang Ansor, yang sekarang seorang Ansor ini menjadi seorang mukmin. Iya, begitu Zubair ibnu Ta'bah sedang berjalan mau disembelih, seorang Ansor berteriak, "Ah, itu kan Zubair ibnu Ta'bah, Zubair ibnu Ta'bah," kata laki-laki Ansor. Dia berlari ke hadapan Rasulullah. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam, ada apa fulan?" "Ya Rasulullah, itu Zubair ibnu Ta'bah akan disembelih." "Iya ya Rasulullah, dia telah berbuat baik kepadaku." "Kenapa?" "Karena dia telah membebaskan aku dari kesulitan pada waktu itu." Ada yang menyatakan awalnya laki-laki ini punya hutang kepada Zubair ibnu Ta'bah dan tidak sanggup bayar, lalu Zubair ibnu Ta'bah mengatakan, "Aku bebaskan hutangku." Ada yang menyatakan dulu Zubair ibnu Ta'bah ini punten-punten, istilahnya apa, dalam satu peperangan, maka yang namanya Ansor ini jadi tawanannya, jadi budaknya, jadi tawanannya. Lalu kata Zubair ibnu Ta'bah mengatakan, "Aku bebaskan kamu, aku bebaskan kamu." "Ya Rasulullah, dia ini Zubair ibnu Ta'bah telah meringankan beban saya. Dia Zubair ibnu Ta'bah, mana dia ini telah menjadikan saya seperti ini, bebas. Lalu saya mohon padamu ya Rasulullah, izinkan saya untuk membalas kebaikannya." Kata siapa ini? Salah seorang Ansar. Rasulullah katakan, "Innahu lak." Zubair ibnu Ta'bah berada dalam kekuasaan kamu. Aku serahkan kepadamu Zubair ibnu Ta'bah. Silahkan, kamu bebaskan. Masya Allah, luar biasa. Datang Zubair ibnu Ta'bah, "Masih ingat aku?" Kata Zubair ibnu Ta'bah, "Siapa kamu?" "Aku yang kau bebaskan dulu." "Oh iya, kamu benar. Kau yang aku bebaskan dulu. Bagaimana kabarmu?" "Baik. Mau kemana?" "Aku mau disembelih." Lalu kata orang Ansor ini, "Tenang Zubair, aku sudah bilang sama Rasulullah, engkau bebas. Karena aku yang meminta, engkau telah berbuat baik kepadaku, maka aku ingin membalas kebaikanmu." Dan Rasulullah mengizinkannya. "Bebas kamu Zubair." Zubair, "Aku bebas. Kamu bebas Zubair." "Tapi percuma aku bebas, istriku tetap jadi tawanan. Anakku juga tetap diambil oleh orang-orang Madinah. Kecuali aku senang dan bahagia bebas apabila istriku dan anak-anak diserahkan kepada aku." "Tenang, balik lagi." "Ya Rasulullah, bagaimana kalau Zubair ibnu Ta'bah ini bukan hanya sekedar Zubair ibnu Ta'bah dibebaskan, tapi aku ingin membebaskan istrinya, aku ingin membebaskan anak-anaknya." Kata Rasulullah, "Innahum lak," untukmu semuanya. Hebat nggak Rasulullah ini? "Innahum lak," ini semua untukmu. Lari lagi. "Zubair, anakmu, istrimu bebas semuanya." Senang sekali. Wah, syukur kalau gitu. Tapi percuma. Kenapa? Hartaku bagaimana? Rumahku bagaimana? Hartaku bagaimana? Datang lagi. "Ya Rasulullah, hartanya." "Hartanya innahu lak," untukmu. Bagaimana coba Rasulullah? Zubair bebas, ibnu Ta'bah, istrinya bebaskan, anaknya bebaskan, hartanya balikin. Datang Zubair ibnu Ta'bah, "Hartamu juga untukmu diambil." "Wah, syukur kalau gitu. Istriku, anakku, hartaku sempurna untukku." "Iya, ambil semuanya." Dengan bahagia, dengan senang. Dia tanya, bagaimana nasibnya tentang Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Sa'ad. Ka'ab ibn Asad, punten. Ka'ab ibn Asad itu adalah temannya dia dalam pimpinan keyahudian. Ka'ab ibn Asad dan Huyai bin Akhtab, pimpinan Yahudi. Dia tanya, "Aku bebas, kalau Ka'ab bin Asad bagaimana?" "Oh, kalau Ka'ab bin Asad udah disembelih." "Kalau Huyai bagaimana?" "Huyai juga udah disembelih." "Iya, kalau gitu aku ingin ikut mereka ke sorga, aku disembelih aja." Padahal sudah bagaimana kemurahannya.
tinggalkan istrinya, tinggalkan hartanya, berangkat. Kemana kamu? Aku ingin ikut ke sorga. Sama siapa? Huyai bin Akhtab sama Ka'ab bin Asad. Umar bin Khattab melirik, kata Umar, kadzdzaba aduwallah bal yashabukum ilan nar. Justru dua orang itu akan menarik kamu ke dalam neraka. Tapi orang itu hanya ketawa, untukmu Umar, untukku tidak. Dia membawaku ke sorga. Datang, kecak aja mati. Coba bunda. Jadi jangan sampai dengan mengatakan kata-katanya bunda, ketika di dalam 700 penyembelihan ini tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang. Tidak. Ada orang yang ingin membalas kebaikannya, dan ini hanya beberapa kisah contoh saja. Ya Rasulullah, dia telah membebaskan aku dari kesulitan. Bagaimana caranya? Aku ingin membalas kebaikannya. Ambil. Tapi istrinya bagaimana? Bebaskan. Anaknya bagaimana? Bebaskan. Hartanya bagaimana? Bebaskan. Tapi dia kekeh ingin ikut bersama pimpinannya. Itulah yang namanya siapa? Itulah orang-orang Yahudi gitu. Zubair bin Thawbah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya ada lagi satu. Seorang laki-laki namanya Rufa'ah al-Quradi. Ya, karena Bani Quraidah. Rufa'ah al-Quradi ini adalah seorang anak muda tapi baru balik. Kan gini, setiap laki-laki yang balik selesai, berarti kalau sudah balik ikut dalam kesalahan, kecuali dia telah datang tidak melakukan kesalahan. Ada salah seorang daripada orang Yahudi ketika mau disembelih datang di hadapan Rasulullah. Ketika ditarik, laki-laki ini dengan mengatakan, saya ingin jumpa dengan Muhammad. Tapi pas mau disembelih, ada apa? Ingin bicara dulu. Serahkan. Ya Muhammad, aku siap saja diterima untuk disembelih. Tapi ya Muhammad, tolong kau ketahui, yang disembelih itu kan yang mengkhianati tentang perjanjian kan? Iya. Lalu orang itu mengatakan, demi Allah, saya satu orang yang tidak setuju dengan perjanjian itu untuk dilanggar. Waktu mereka sepakat untuk melanggar perjanjian, saya tidak setuju. Dan saya tidak ada di apakah harus saya juga disembelih karena bersatu tempat bersama mereka, padahal hati saya tidak setuju. Bilang kepada Rasulullah. Apa Rasulullah bilang? Kamu bebas. Masya Allah, kamu bebas. Luar biasa. Rasul percaya aja. Ya, Jibril kasih tahu. Benar, dia nggak bohong. Selesai. Iya. Rasul dan Rasulullah walaupun bagaimana ilmu farasa yang luar biasa bunda. Ilmu farasa yang luar biasa. Kadang-kadang beberapa guru, ulama-ulama kita ketika ngelihat muridnya, ngelihat santrinya, kadang-kadang lagi ada ribut-ribut, santri itu kiai itu nggak pernah ada masalah apa. Itu hanya variasi saja. Kadang-kadang lihat wajahnya aja. Kamu salah sih. Kadang-kadang nggak usah nggak usah ditanya masalahnya apa. Ibu kalau ngelihat anak sendiri bohong sama nggak bohong, ketahuan nggak wajahnya? Ketahuan. Ibu kalau ngelihat suami sendiri bohong nggak bohong? Jangan lanjut. Berlanjut itu maaf. Tidak ya. Tapi bunda kalau ngelihat orang yang sangat akrab dekat sekali, wajahnya bohong nggak bohong, ketahuan nggak kira-kira bunda? Nah, Rasul, Masya Allah, itu adalah luar biasa. Mengetahui ya Rasulullah hanya satu saja orang yang tidak setuju dengan pengingkaran janji. Waktu orang sepakat untuk mengingkari janji, saya tidak setuju ya Rasulullah. Bagaimana? Apakah saya juga perlu disembelih? Padahal saya tidak setuju walaupun saya berada dalam lingkungan mereka. Rasul bilang, kamu bebas. Jadi Masya Allah, seperti itu kejadiannya. Rufa'ah baru balik. Jadi orang tanda balik itu kalau sudah kelihatan kumisnya walaupun tipis-tipis itu balik. Iya. Maka orang ini baru balik, kelihatan ini masih lembut-lembut. Dia nangis mau disembelih, nangis dia mau disembelih, nangis. Terus ngelihat seorang wanita, ibu-ibu yang ada di Ansor, dia bilang mengatakan, ya Ummah, teriak, Bu, janji deh usolli, inna jautu usolli. Sambil ngelihat kepada wanita, ibu, asal teriak aja, siapa aja paling yang kasihan kan? Bu, janji deh kalau aku selamat aku mau sholat. Melihat asfaq ala qalbihum, perempuan ini merasa terenyuh hatinya. Lari ke hadapan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada anak yang masih baru balik ya Rasulullah, disembelih juga kalau sudah balik, tapi dia janji katanya mau sholat, izinkan aku mengurusnya ya Rasul. Innahu lak, ambil. Mau berjalan, hei nak, sini nak, ditarik. Para sahabat mengatakan, ini enggak, saya sudah izin sama Rasulullah untuk mengambilnya. Lalu dikatakan, dilepaskan. Anak baru balik itu. Lalu mengatakan, kenapa Bu?
kamu bebas, tapi kamu janjikan mau sholat. Iya. Coba nak syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagus kalau gitu, ini kamu gabung dengan anak-anakku. Maka Rufa'ah menjadi salah satu qari terbaik di kota Madinah. Masya Allah. Iya. Dan Rufa'ah ini adalah kalau dia bersumpah, dia mengatakan wallahilladzi najjani bi bani Quraidah, demi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada Banu Quraidah. Itu adalah sumpahnya siapa? Rufa'ah. Rufa'ah Al-Quradi menjadi orang qari terbaik di kota Madinah. Kenapa? Wanita itu yang membesarkannya, wanita itu membiayainya. Kenapa? Isfaq, kasihan dalam hatinya ketika laki-laki itu bersumpah untuk sholat. Nah, itu dia. Jadi kalau mengatakan apakah yang 700 itu main hajar saja tanpa ada cinta dan kasih sayang? Tidak. Rasulullah penuh dengan cinta dan kasih sayang, menerima siapa yang membalas kebaikan. Karena namanya Islam itu sangat membalas kebaikan siapapun yang pernah berbuat baik, tanpa harus lihat siapa dan bagaimana. Tapi apa? Dia berbuat baik, perbaiki. Waktu dalam keadaan perang kan Rasulullah ketika perang Uhud, Rasulullah bilang nasihatnya, kalian tidak boleh membunuh Abbas karena dia berperang dalam keadaan tidak senang. Maksudnya apa? Dia terpaksa untuk datang ke medan perang. Lalu kalian juga tidak boleh membunuh Abul Bukhturi, padahal Abu Bukhturi itu orang kafir. Tapi Rasulullah bilang jangan perangi Abul Bukhturi. Kenapa ya Rasulullah? Karena Abul Bukhturi ini adalah salah seorang yang pernah berjasa apa? Menandatangani untuk menghancurkan yang namanya pembaikatan. Dulu kan di Madinah, di Mekah dibaikat kan? Dibaikat, tidak boleh menjual barang kepada Muhammad dan pengikutnya, tidak boleh membeli barang dari Muhammad dan pengikutnya, agar ekonominya dia apa? Patahkan. Di zaman Rasulullah itu waktu di Mekah. Iya. Lalu apa lagi? Tidak boleh menikahkan siapapun keluarga kepada Muhammad dan pengikutnya. Asli dibaikat, baikat keturunan, baikat makanan. Subhanallah, beberapa tahun seperti itu, kira-kira 4 tahun kelaparan. Subhanallah. Nah, Abul Bukhturi ini adalah orang kafir, tapi dia tidak senang dengan melihat seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya apa? Kemanusiaannya tinggi. Lalu Abul Bukhturi mengatakan, saya tidak setuju dengan undang-undang ini. Maka protes Abul Bukhturi, dan protes Abul Bukhturi akhirnya diterima protesnya, dibatalkanlah apa? Pembaikatan ini. Rasulullah masih mengingat jasanya siapa? Abul Bukhturi. Maka Rasulullah katakan, padahal jasanya ada, padahal lagi perang, tapi yang namanya Islam tetap untuk apa? Membalas kebaikan. Rasulullah bilang dengan mengatakan, la taqtulu Abul Bukhturi, jangan kau bunuh yang namanya Abul Bukhturi. Maka para sahabat lagi perang Uhud, perang Badar, begitu melihat Abul Bukhturi, Abul Bukhturi pergi. Abul Bukhturi pergi. Yang bingung Abul Bukhturi, mana musuhnya? Cuma jalan-jalan aja di tengah perjalanan perang. Setiap ada orang lari, setiap ada orang lari. Ini ada apa ini? Ya, nggak ada yang lawan. Kalau Sayyidina Abbas sih memang dalam keadaan sangat mencintai Rasulullah, bahkan menjadi seorang mukmin Sayyidina Abbas. Jadi ketika dalam peperangan jalan-jalan aja, nggak ada yang hadang, nggak ada yang apa. Abu Bukhturi kekeh mau perang, tapi nggak ada yang memeranginya. Akhirnya Abu Bukhturi bertanya, kenapa kalian setiap aku lewat kalian pergi? Mereka bilang, karena Rasulullah melarang untuk membunuhmu ya Abu Bukhturi. Kenapa memangnya? Karena engkau telah berjasa kepada Rasulullah ketika meruntuhkan atau menghancurkan, menggugurkan perjanjian yang namanya apa? Pembaikatan itu. Lalu, jadi kalian tidak ada yang mau berperang bersamaku? Nggak ada, karena ini adalah amanah dari Rasulullah. Nah, kalau aku mengejar kamu bagaimana? Aku kabur. Kalau aku kejar lagi, aku kabur lagi. Subhanallah. Maka Abul Bukhturi mengejar orang, terus dikejar-kejar, lari. Akhirnya punten, orang mukmin ini salah satu sahabat dikejar dan dia sudah nggak bisa bergerak apa-apa lagi. Kenapa? Sudah di pojok, pedang di sini. Ini gimana lagi? Abul Bukhturi dapat juga kan? Mau dihajarkan, ditusukin sama sahabat ini. Iya. Kenapa? Daripada terbunuh, ditusuk. Begitu terbunuh, dia lari ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, maafkan aku. Kenapa aku membunuh Abul Bukhturi? Kenapa? Karena dia membunuhku. Kalau aku diam, aku yang terbunuh, makanya aku bunuh. Lalu kata Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa. Abul Bukhturi begitu ketusuk, katanya nggak mau bunuh. Kata sahabat dengan mengatakan, lah kamu bunuh bagaimana lagi? Untuk membela diri silahkan. Ya, dibunuh. Akhirnya wafatlah Abul Bukhturi. Tapi Rasulullah menghargai tentang punten kebaikan siapapun. Islam itu sangat menghargai kebaikan siapapun yang pernah berjasa kepada kita. Tolong balas balas jasanya, balas kebaikannya. Masya Allah, Islam itu sangat mengenang jasa siapapun. Islam termasuk
Ini tadi Zubair ibnu Ka'ab, ibnu Tabah, punten, Zubair ibnu Tabah. Selanjutnya apa lagi? Akhirnya tuntas semuanya. Bunda, selesai, anggaplah 700 gitu ya, yang disembelih gitu ya, anggaplah 700. Walaupun pastinya berkurang karena ada yang minta jasa, ada yang tobat, ada yang apa, ada yang apa. Namun selesai semuanya, tuntas semuanya, kembalilah ke rumahnya masing-masing. Masya Allah, sudah selesai, tuntas semuanya. Begitu beberapa hari Rasulullah SAW berada di rumah, ya Rabb, ada suatu hal yang mengerikan sekali, tapi ini adalah mengagumkan. Apa? Didapatinya semacam ada apa namanya, gempa, semacam gempa, tapi suaranya itu Bunda seperti dari atas. Iya, kalau gempa kan di mana? Di bawah. Ini seperti itu. Jadi kalau seandainya ada getaran, kaca yang bergetar, gitu ya. Ini di atas, ada apa ini? Gelap. Jibril turun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Ada apa Jibril? Dengan mengatakan, ada apa di bumi ini ya Rasulullah? Jibril tidak tahu. Ada apa di bumi ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab mengatakan, memangnya kenapa? Ihtazza arsyur rahman. Telah bergetar arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Telah bergetar arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan langit pun bergetar pastinya. Memangnya kenapa? Siapa yang wafat? Kenapa? Karena malaikat sibuk untuk turun ke bumi menyambut ruhnya. Siapa? Begitu Rasulullah mengecek, ternyata baru wafat Sa'ad bin Mu'adz. Yang tadi menentukan untuk siapa? Menentukan Banu Quraidah. Wafat. Maka dikatakan Sa'ad bin Mu'adz ketika wafatnya adalah yang menggetarkan arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ruhnya disambut oleh para malaikat. Kenapa? Menyambut ruh orang yang soleh. Masya Allah Bunda, orang yang soleh mah begitu keluar dari jasad ini, semua malaikat menyerbu dan menyambutnya. Bayangkan Bunda, semua malaikat mengucapkan selamat, semua malaikat menyatakan kekagumannya bagi orang yang soleh, sampai semua malaikat mengatakan, aduh wangi, ini ruhnya siapa? Ini wangi ruhnya siapa? Apa yang membuat dia wangi? Amalan solehnya. Apa yang membuat dia wangi? Amalan soleh yang banyak. Apakah tahajudnya, apakah duhanya, apakah sedekahnya, apa qiraatul Qur'annya, apa ngajinya, apa majelis ta'limnya, membuat wangi ruhnya. Sampai para ulama mengabarkan, dalam hadis pun disampaikan, tidak ada satu malaikat pun yang tidak mencium wanginya orang yang wafat, asal wafatnya itu adalah ruhnya orang soleh atau solehah. Semua malaikat mengatakan, ayu rihin hadi, ayu ruhin hadi, ini wangi apa? Ini ruhnya siapa? Ini wangi apa? Ruhnya apa? Maka dijawab para malaikat mengatakan, terutama malaikat maut, ini ada ruhnya ahli tahajud, ini ruhnya ahli majlis ta'lim fulanah namanya, ini ruhnya ahli sedekah fulanah namanya, ini ruhnya qiraah ahli qiraatul Quran fulanah namanya, ini ada ruhnya ahli silaturahim fulanah namanya. Silakan Bunda wangikan ruh kita ini dengan amal soleh. Malaikat berebut semuanya. Masya Allah, terus datang. Ya Rabb, punten, andalkan amalan kita yang bisa kita andalkan apa? Walaupun yang lainnya kita kerjakan. Ya Rabb, kalau saya ingin menjadi ahli surga mengandalkan tahajud, kayaknya nggak bisa. Saya akan menjadikan saya ahli surga mewangikan tubuh ini dengan zikir. Silakan. Saya zikir kadang lalai, saya ingin mewangikan tubuh saya dengan qiraatul Quran. Silakan. Saya akan wangikan tubuh saya ini dengan majelis ta'lim. Silakan. Saya akan wangikan tubuh ini. Silakan. Bunda sudah punya andalan apa, amalan yang ibu bisa apa? Bisa banggakan untuk di akhirat. Apa coba Bunda? Masya Allah. Dan kalau bisa amalannya itu bukan hanya sekadar Bunda saat hidup, tapi setelah wafat pun Bunda bereskan. Iya. Jadi ada 7 amalan, yang mana 7 amalan itu akan terus saja mengalir kepada Bunda walaupun Bunda sudah wafat. Apa 7 amalan itu? Besok di Trans TV lihat. Subuh. Iya. Mau siap menulis. Nanti ini dulu. Iya, iya, nanti kita lanjutkan dulu. Ya, saya lanjutkan. Iya. Jadi riuh, jadi sampai benar tadi barusan. Sa'ad bin Mu'adz, Masya Allah. Jadi wangi ruhnya, ayu ruhin hati, sampai semua mencium wanginya, semua mencium wanginya. Bunda punten, begitu jenazahnya diangkat, semua para sahabat pada ngelirik-lirik gini. Ibu punten, kalau ada yang kaget, misalnya ibu lagi gini kaget, tiba-tiba dengan mengatakan,
misalnya saya lagi jalan gitu, lagi jalan, tiba-tiba apa ya, sorban saya, kalau sorban masih bisa, itu sorban gitu kan. Tapi kalau misalnya uang pluk jatuh gitu, ibu perlu juga nih, bilang jangan. Akhirnya pada lirik, teman-teman ibu pada ngelirik-lirik nih. Itu saking apa namanya? Lirik-lirikan. Ambil nggak? Bilang apa nggak? Lirik-lirik. Nah ini sahabat begitu ngangkat jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz, para sahabat lirik-lirikan. Lirik-lirik sama yang ngangkat. Kenapa? Karena ringan. Nggak ada apa-apanya. Pada Sa'ad bin Mu'adz besar, tinggi, tapi begitu diangkat ringan sekali. Sahabat tahu, para sahabat saling melirik-lirik dengan pertanyaan, aneh, kenapa? Rasul jawab, lastum alladzi rafa'tum bal rafa'ahu Allahul malaikah. Bukan kalian yang mengangkat, tapi malaikat yang mengangkatnya. Masya Allah. Sampai bunda malaikat aja ikut ngangkat. Bunda yang solehah ini, Masya Allah, dengan amalan yang banyak, maka tidak mustahil malaikat yang mengantarkannya ke kuburan. Ya Rabb, tidak mustahil malaikat yang menjemput ibu ketika ruhnya keluar dari jasad ini. Tolong bunda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maksud apa? Maksudnya adalah kesempatan kita hidup di muka bumi ini, jadikanlah fans bunda itu adalah malaikat yang senang kepada bunda. Nggak usah manusia yang dibikin senang. Manusia mah Allah senangnya juga mungkin karena. Tapi kalau Allah dan malaikat suka karena amal soleh, bunda, punten. Sekarang saya tanya bunda, orang kaya bisa zikir, orang miskin bisa zikir? Bisa. Subhanallah. Apa coba? Orang kaya bisa sholat, orang miskin bisa sholat? Bisa. Orang kaya bisa baca Quran, orang miskin bisa baca Quran? Bisa. Orang kaya bisa sedekah, orang miskin bisa bersedekah? Bisa. Dengan apa? Berbuat amal baik aja. Senyuman, bahagiakan orang. Masya Allah, sedekah itu umum. Makanya kita ini bertanggung jawab dan bisa melakukan sesuatu apapun sesuai dengan kemampuan kita. Raihlah sorga dengan kemampuan masing-masing bunda. Menjadi dokter, raihlah sorga dengan kedokterannya. Jadi insinyur, raihlah sorga dengan insinyurnya. Bunda, punten. Sampai punten-punten bahasanya, jadi tambal ban, jadilah raih sorga dengan menjadi tambal bannya. Semua bisa menjadikan ahli sorga dengan faknya masing-masing. Kullu ya'mal ala syakilati. Semuanya sibuk, semuanya melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya. Iya, skill, tahu skill? Skillnya masing-masing. Iya, kalau misalnya seorang pimpinan, jadilah dirinya menjadi ahli sorga karena derajat kepemimpinannya. Seorang petani, jadilah dia meraih sorga dengan kepetaniannya. Dia ini sebagai insinyur, raihlah sorga dengan keinsinyurannya. Bunda, jadilah seorang ahli sorga karena kewanitaannya. Masya Allah. Laki-laki, jadilah sorga dengan kelaki-lakiannya. Saya ingin jadi perempuan yang benar, maka saya jadikan sorga ini dengan apa? Dengan keperempuanan yang saya miliki. Rambut saya akan saya jadikan jembatan sorga. Masya Allah. Suara saya akan saya jadikan untuk lembutnya ke sorga. Masya Allah. Anak-anak saya, pokoknya semuanya bunda jadikan fasilitas menuju sorga. Jadi siapa tahu begitu nanti bunda wafat, Masya Allah, malaikat menjemputnya, malaikat mengambilnya, malaikat mengantarkan ke langit, malaikat turun ke bumi lagi, mengantarkan kita ke alam barzah. Semua diikuti, diiringi oleh malaikat. Masya Allah. Ribuan malaikat, jutaan malaikat yang mengikuti bunda. Terserah sekarang ini kira-kira ibu apa yang telah membuat Allah dan malaikat bangga kepada bunda. Apanya? Ya kayak bangga karena saya jago tidur. Enggak itu. Iya, karena bangga saya. Coba apa yang dibanggakan biar malaikat bangga sama kita? Apa? Nah itu dia. Kalau dibangga manusia bukan tidak perlu, tapi apa? Punten-punten, yang lebih penting dan sangat diperlukan bagaimana Allah suka dan bangga kepada kita. Sa'ad bin Mu'adz ihtazza asyur rahman, diangkatnya lemah sekali. Maksudnya apa? Ringan sekali, sampai dimasukkan ke liang lahat. Masya Allah. Itu siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ya Rabb, indah sekali. Selanjutnya, ini kejadian-kejadian terpenting. Iya. Setelah itu bunda, perang Khandaq kan gagal. Semua orang kafir datang tapi nggak dapat apa-apa kan? Pada balik lagi kan? Ini ada dendam kesumat. Siapa? Uyainah bin Husn. Uyainah ibnu Husn dengan mengatakan kata-katanya. Tapi sebelumnya saya sampaikan ke Uyainah ibnu Husn, perhatikan bunda baik-baik. Ketika perang Khandaq, Rasulullah kan diserang dengan berbagai macam kabilah kan? Kabilah semua bersatu kan? Ya bunda ya? Nyambung. Menyerang ke Madinah tuh. Setelah itu apa?
diacak-acak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat beberapa hal. Dengan Unais sahabat Rasul juga ada angin yang sangat dahsyat, kaburlah mereka, ya kan? Mereka nol, nggak dapat apa-apa. Siapa? Mereka Ahzab ini, pasukan Ahzab ini nggak dapat apa-apa. Kabilah udah pulang ke rumahnya, kabilah ini sudah pulang ke kabilahnya, sudah pulang ke kabilahnya, sudah pulang ke kabilahnya. Tapi Rasulullah menyimpan catatan mereka yang telah menggempur Madinah. Ada nggak catatannya Rasulullah? Tahu siapa yang telah menggempur Madinah pada waktu itu? Siapa saja? Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Bagusnya mereka yang telah menyerang ke Madinah dibiarkan apa dikasih pelajaran? Kasih pelajaran apa biarin? Kasih pelajaran. Kalau dibiarin, apa yang terjadi buat mereka? Mereka akan bilang, bikin bersatu lagi yuk, nyerang lagi yuk, pulang lagi yuk. Rasulullah bilang, siapa yang telah menyerang kita semuanya, kita kasih pelajaran satu-satu. Kumpulkan pasukan. Muhammad bin Maslamah berangkat ke Qarta. Banu Qarta adalah salah satu banu yang menyerang kita. Pelajari dan kasih pelajaran. Berangkat Muhammad bin Maslamah. Masya Allah. Iya. Siapa Muhammad bin Maslamah? Muhammad bin Maslamah ini adalah salah seorang sahabat yang diberikan gelar oleh Rasulullah SAW dengan kata-katanya, Muhammad bin Maslamah ka'alfi rajulin. Laki-laki satu ini kekuatannya seperti 1000 laki-laki. Masya Allah. Ini namanya Muhammad bin Maslamah. Maka saat itu Rasul mengutus Muhammad bin Maslamah dengan 200 pasukannya. Untuk apa? Ke Qarta. Sesampainya di Qarta, ternyata orang Qarta udah pada tahu. Kenapa? Wah, pasti diserang ini. Pasti dikasih pelajar pada kabur duluan. Udah sirna di Qarta itu. Muhammad bin Maslamah tinggal di Qarta beberapa lama. Sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada, pulang. Pulang. Subhanallah, dalam perjalanan pulang Muhammad bin Maslamah, nah ini pentingnya nih, ke Qartanya sih nggak terlalu banyak cerita, tapi pulang di situ ada seorang laki-laki lagi tertidur, nyenyak ini, nggak jauh daripada Qarta. Muhammad bin Maslamah kan, kalau seandainya saya lagi berjalan dalam satu tempat, iya, pas saya nyampe ke kawasan Cinere, misalnya ini Tandus, tiba-tiba ada orang yang tertidur di Cinere, langsung saya akan bilang, mengatakan kamu Cinere, karena tidur di Cinere. Padahal belum tentu orang yang tidur di Cinere itu orang Cinere. Langsung Muhammad bin Maslamah mengatakan, siapa yang tidur ini? Tangkap. Tangkap. Begitu ditangkap, kaget karena laki-laki itu ditangkap. Ditanya, mengatakan, kamu dari mana? Laki-laki nggak jawab. Mau kemana? Nggak jawab. Daripada ribet-ribet ditanya mau kemana nggak jawab, dari mana nggak dijawab, bawa aja jadi tawanan. Kemana? Ke Madinah. Kenapa dia tidak mau jawab siapa dirinya dan mau kemana dirinya? Karena ini orang penting. Kalau disebut namanya, orang pasti sudah pada tahu. Ini orang penting. Iya, makanya siapa tahu dilepasin pura-pura gila kan lepas kan? Gampang. Iya, iya. Kalau sama kamu, pura-pura aja dilepasin aja. Begitu belok, dibunuh aja orangnya gitu. Punten. Bisa saja, tapi dia nggak jawab. Mau kemana? Diam. Siapa nama? Nggak diam, nggak jawab. Akhirnya kata Muhammad bin Maslamah, udah, bawa aja. Kemana? Ke Madinah. Bawa ke Madinah. Dalam keadaan baik-baik dibawa ke Madinah. Sampai di kota Madinah, Rasulullah berjumpa dengan Muhammad bin Maslamah. Ya Muhammad bin Maslamah, apa yang terjadi dalam perjalanan? Ya Rasulullah, sesampainya kami ke Qarta nggak ada orang. Kenapa? Mereka kabur semuanya. Lalu Rasul bertanya, mengatakan, terus selama dalam perjalanan berdua, saya menemukan seorang yang lagi tidur, nggak tahu siapa itu, tapi dijawab, nggak jawab-jawab. Saya tanya dari mana, nggak jawab. Siapa namanya, nggak jawab. Tuh ada di belakang tawanannya. Coba bawa ke sini. Begitu datang orangnya, Rasul, Allahu Akbar, kata Rasulullah. Allahu Akbar, kalian tahu orang ini? Kalian tahu orang ini? Nama terkenal, nggak tahu wajah. Bisa dipahami bunda? Makanya kalau ada orang-orang punten tanpa merasa hormat, kadang-kadang ya mungkin ini hanya curhatan sedikit aja. Kalau saya belanja misalnya kemana, tiba-tiba tukang dagang, kemana aja nggak pernah datang ke sini belanjanya, padahal baru sekali saya ke situ. Iya, mungkin dia pernah ngelihat saya di mana gitu, dia bilang kemana aja, udahlah ya maaf nih, muter-muter ke sana kemari, kali-kali udah sering belanja, kemari lagi. Iya, saya bilang, Umi nanya, emang pernah kemari? Belum pernah sih. Karena mungkin wajahnya agak sedikit kenal. Nah, kalau dulu nggak ada apa, jadi nama itu terkenal tapi wajah tidak kenal. Tapi Rasulullah tahu dong. Siapa kasih tahu? Jibril, Tumama ibnu Thal.
Begitu dibilang dengan mata, katanya Sumama ibnu Utsal, ini Sumama ibnu Utsal. Baru ditanya dengan mata, Sumama ibnu Utsal ya Rasulullah, iya, ini adalah ketua Sayyid min Sadati Banu Hanifah. Bahkan ini adalah nomor pertama dari orang-orang terpenting di Bani Hanifah. Sekarang saya tanya, atau ibu nanya, kalau saya nanya ibu pasti nggak tahu. Iya, ibu tanya, emang itu Banu Hanifah itu siapa? Banu Hanifah ini ada pemasok makanan ke kota Mekah. Pemasok makanan ke kota Mekah, gandumnya, semua makanan itu dari Banu Hanifah. Ketuanya sekarang ketangkap. Rasulullah bilang, simpan penjarakan di samping masjid. Jadi penjaranya di samping masjid. Sumamah ibnu Utsal di samping masjid. Dan Masya Allah, di samping masjid nih Sumamah ini tiap pagi ngelihat orang baca Quran, dengar baca Quran. Duhur ngelihat orang, para sahabat ngumpul di masjid. Punten bunda, kalau kira-kira orang ngelihat ibu, punten, pemandangan ibu duduk 1 jam di masjid ngelihat orang-orang di masjid, sama ibu duduk di pasar ngelihat orang di pasar, beda nggak hawanya? Auranya beda ya? Enakan di mana bunda? Di pasar. Waduh, astagfirullah. Di masjid beda auranya bunda. Apalagi namanya di masjid. Kalau jumpa di pasar teman sama teman gimana, tapi kalau di masjid jumpa dengan teman-teman bagaimana di masjid? Maka Sumamah ibnu Utsal dipenjarakan di samping masjid. Untuk apa? Dilihat situasi tentang keadaan Islam seperti apa. Rasulullah tidak berdakwah ini Islam itu begini, Islam itu tidak begitu. Rasulullah duduk di sini, Anda lihat Islam, Masya Allah. Itulah dakwahnya Rasulullah SAW, diantaranya demikian. Dakwah Rasulullah itu ketika Sumamah, Islam itu ya, Sumamah, Allah itu ya, enggak. Penjarakan di samping masjid. Kenapa? Biar mereka melihat bagaimana keadaan para sahabat di masjid, dan biar mereka mendengar ayat-ayat yang dibaca ketika di masjid. Sumamah duduk di masjid atau di samping masjid, penjara, ngelihat yang ke masjid, orang di masjid, ngobrolnya, kelakuannya, perilakunya. Sumamah orang cerdas, berpikir, dan tiap pagi Rasulullah datang ke Sumamah. Kata Rasulullah, bagaimana kaifa haluka ya Sumamah? Bagaimana kabarmu ya Sumamah? Baik, kata Sumamah mengatakan 3 atau 4 kalimat. Pertama, bi khairin ya Muhammad. Aku baik ya Muhammad. Ya Muhammad, kata-kata in qatalt. Kalimatnya in taqtul dudan wa in ta'fu an syakir. Subhanallah. Oleh keempatnya mengatakan kata-katanya, kalimatnya wa in turidu malan fattub masya. Kalimat 4 yang diucapkan. Kata Rasul bertanya, bagaimana kabarmu Sumamah? Sumamah jawabannya, baik. Tapi ada tapinya. In taktul zudan. Kalau engkau membunuh aku, maka di belakangku ada 100.000 pasukan yang siap menyerang. Karena aku ini adalah pimpinan Banu Hanifah. Ya, kalau seandainya ada yang membunuh aku, maka darahku ini akan banyak yang membalasnya. Hati-hati kalau kamu bunuh aku. Bisa dipahami nggak ya? In taktul dzudam. Kalau engkau membunuh, engkau telah membunuh orang yang banyak darahnya. Maksudnya apa? Banyak yang dendam. Wa in ta'fu, jika engkau memaafkan aku, ta'fu an syakir, aku adalah orang yang pandai membalas kebaikan. Wa in tatlubu malan, apabila engkau menginginkan harta, fatlub masya, engkau minta apa saja aku kasih. 3, coba lihat, bayangkan. Keempat, kalimatnya aku baik Muhammad, aku baik saja. Tapi jika engkau membunuh aku, di belakangku banyak pedang yang akan siap membalas kematianku. Tapi jika engkau maafkan aku adalah orang yang pandai mengucapkan terima kasih. Tapi jika engkau tetap keingin harta, minta sebanyak-banyaknya, karena hartaku tidak akan pernah habis. Siapa yang tidak kenal dengan Banu Hanifah? Kekayaan yang berlimpah. Rasulullah hanya bilang, oh terima kasih, ditinggalkan sama Rasulullah. Besok pasti datang lagi, tanya lagi, bagaimana kabarmu? Jawabannya sama, dengan mengatakan bi khair, in ta'fu damb, ya in ta'fu dam. Jawabannya, wa in ta'fu an syakir, wa in taqtul dam, wa in ta'fu an syakir, wa in tatlu malan utruk masya. Rasulullah hanya bilang terima kasih, belok lagi. Tapi Rasulullah sambil melihat situasi dan keadaannya. Hari ketiga Rasulullah tanya lagi, bagaimana kabarmu? Jawabannya sama. Begitu Rasulullah gitu, itu jawabanmu Sumamah? Iya, saya akan putuskan untukmu. Sumamah diam. Lalu kata Rasulullah dengan kata-katanya, engkau aku bebaskan.
Subhanallah. Bunuh Rasulullah? Tidak. Subhanallah. Lalu apa? Rasulullah minta harta? Tidak. Lalu dengan mata Rasulullah memaafkan? Memaafkan. Wa in ta'fu an syakir. Kalau engkau memaafkan aku, maka aku adalah orang yang pandai mengucapkan terima kasih. Rasul ambil yang kedua dengan mata, aku kamu bebaskan. Begitu dibilang, kamu saya sengaja masih ada yang perhatian nggak? Lagian ibu tadi mau ngeliat ini, tahu ngeliat ini apa ngeliat ini apa ngeliat mana? Entah bu, dikatakan ya dengan mengatakan kamu iya bukan kamu, aku bebaskan. Tadi saya ngomong apa? Aku bebaskan kamu, gitu tadi. Pengen begitu ceritanya ya. Aku bebaskan kamu, atau kamu aku bebaskan. Begitu dibilang kamu aku bebaskan, apa yang dilakukan oleh Sumamah ibnu Utsal? Dia kaget karena dosanya cukup banyak. Karena waktu perang Khandaq, bunda, Sumamah ibnu Utsal yang memasok makanan untuk pasukan Khandaq ini. Orang kafir dipasok makanannya Bani Hanifah. Memasok makanan penting gak kira-kira? Penting. Ini adalah orangnya di depan sekarang. Tiba-tiba Rasul mengatakan kamu bebas. Masya Allah. Lalu dengan putal dia bilang sambil melihat Rasulullah, aku bebas, kamu aku bebaskan. Masya Allah. Lalu apa yang dikatakan Sumamah ibnu Utsal? Ya Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali wajahmu. Tapi itu dulu. Sekarang tidak ada wajah yang aku cintai kecuali wajahmu. Tidak ada tempat yang aku paling benci kecuali Madinah. Tapi itu dulu. Tapi sekarang tidak ada tempat yang paling aku cintai kecuali Madinah. Muhammad, hari ini aku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senyum Rasulullah. Sekarang ini bunda, lagi musim-musimnya untuk dakwah itu dengan akhlak. Bisa jadi bicaranya mau bagus, qala Allah, qala Rasul, akhlaknya acak-acakan, bisa jadi. Bisa jadi, waduh, bajunya mau pagudet, semuanya. Oh, tapi akhlaknya, tapi akhlaknya tidak. Nah sekarang bisa jadi sekarang ini pakaiannya mencerminkan, Qurannya, bacaannya, ayatnya, akhlaknya tidak. Islam yang sangat luar biasa itu mencerminkan di dalam dakwah dengan akhlak. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, kalau seandainya akhlakmu ini tidak baik, tidak lembut, orang akan berlari dari kiri kananmu. Jauh. Kenapa orang merapat sama Rasulullah? Akhlaknya bagus, menyenangkan, menyejukkan dan membaikkan. Bunda, kalau punya akhlak saja orang jadi senang. Subhanallah, akhlak. Masya Allah. Akhlak kepada Allah seperti apa? Akhlak kepada manusia seperti apa? Ini dia. Maka Islam, dia katakan matanya, ya Rasulullah, saya mau ke Mekah. Memang tadinya saya niat ke Mekah, mau umrah. Apakah saya umrah? Umrah. Niat kamu mau umrah? Kalau gitu saya umrah. Baik, dan saya akan tetap talbiyah secara talbiyah Islam. Berangkatlah. Kemana? Ke Mekah. Lihat bunda, lihat apa yang terjadi. Tiba di Mekah, Sumamah ibnu Utsal talbiyahnya talbiyah Islam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Di situ. Stop di situ. Labbaik Allahumma labbaik, karena pada waktu itu yang namanya talbiyah ada talbiyah syirik. La syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Itu adalah talbiyah syirik. Tapi Sumamah stop di situ. Semua orang-orang kafir Quraisy melihat, Sumamah, kenapa sampai di situ talbiyahnya? Sumamah menjawab mengatakan, aku mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ditangkap Sumamah, dimasukkan ke dalam penjara. Di Mekah dimasukkan penjara. Begitu masuk penjara, Sumamah kirim surat kemana? Ke Banu Hanifah. Stop makanan, biarkan Mekah kekurangan makanan. Stop di sana, makanan gak masuk, makanan gak datang, makanan gak masuk. Akhirnya kata orang-orang kafir Quraisy, termasuk Abu Sufyan, Sumamah, kata Abu Sufyan, lepaskan lagi makanan untuk kota Mekah. Apa dijawab oleh Sumamah ibnu Utsal? Saya tidak akan pernah membebaskan makanan dari tempat kami untuk menuju ke Mekah.
Lalu kata Abu Sufyan dan para pengikutnya mengatakan, kalau gitu kamu aku bebaskan, biar kamu bisa membebaskan makanan dari sana. Apa kata Sumamah? Lihat bunda, perhatikan baik-baik. Kata Rasulullah SAW, kata Sumamah, demi Allah, engkau bebaskan aku, engkau tidak bebaskan aku, makanan dari Banu Hanifah tidak akan sampai ke Mekah kecuali kamu minta izin sama Rasulullah. Masya Allah. Sumamah, Islamnya belum lama tapi menunjukkan keagungan Islam. Anda ingin mendapatkan makanan dari mana? Dari Banu Hanifah, izin sama Rasulullah. Kalau Anda minta izin sama Rasulullah, boleh. Kalau kata Rasulullah oke, oke. Rasulullah bilang enggak. Masya Allah, mengemis-ngemis ke kota Madinah. Gantian datang, ya Muhammad, kami adalah saudaramu, kami adalah familimu. Terus bagaimana? Ya Muhammad, baiknya kami ini bagaimana? Ya Muhammad, tolonglah makanan dari Banu Hanifah dikirim. Loh, kok aku yang berkuasa? Bukan aku Banu Hanifah. Kan ada siapa? Sumamah ibnu Utsal. Sumamah ibnu Utsal menyerahkan semuanya kekuasaan kepadamu ya Muhammad. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Sumamah ibnu Utsal, Allahu Akbar, memberikan kekuasaan. Rasulullah senyum mengatakan, hari ini lihat bagaimana yang namanya Quraisy yang mengusir kita, ya, yang mencaci kita. Lalu apa? Yang memperdayakan kepada kita. Hari ini harus mengemis, minta dibuka makanan. Lalu kata Rasulullah, katakan, sampaikan ke Sumamah, buka makanan. Maka dibukakanlah makanan oleh Sumamah ibnu Utsal. Mekah sekarang ekonominya tergantung Madinah. Masya Allah, luar biasa. Bisa dipahami bunda ya? Luar biasa. Ini terjadi kepada Sumamah ibnu Utsal. Ada satu kisah yang luar biasa. Apa? Yang namanya yang tidak berhasil untuk mengaklukkan kota Madinah. Waktu di perang Khandaq ada yang namanya Uyainah bin Husun. Kata Uyainah, kita kumpulkan pasukan, habis itu apa? Kita curi pasukan, kita masuk ke kota Madinah, tapi jangan nyerang, kita curi ternaknya saja. Pagi-pagi di kota Madinah, Uyainah bin Husun datang dan mencuri kambing, mencuri apa, berlari semuanya. Termasuk begitu dicuri pada kejadian itu termasuk dengan perang hutan. Karena mereka orang kafir masuk ke hutan, mencuri makanan-makanan ternak-ternak orang mukmin, dibawa ke tempat mereka, Ghatafan, iya. Dan Rasulullah sempat mengejar ke sana, perang Ghabah, dan ada seorang wanita yang ditawan peternak atau tukang kebun oleh siapa? Uyainah bin Husun. Dan wanita ini punten dijadikan tawanan di tempat Uyainah bin Husun, dan wanita itu malam-malam melihat untanya Nabi Muhammad. Lalu dia naik ke untanya Nabi Muhammad dengan mengatakan, wahai unta Muhammad Rasulullah, bawa aku pulang. Maka unta itu jalan pulang ke rumahnya, dan subhanallah akhirnya sampai ke Madinah. Tapi dia nadarnya, unta tenang ya, kalau kamu bawa aku nanti ke Madinah, aku sembelih kamu nanti. Nadarnya gitu. Begitu sampai ke Madinah, senang perempuan itu. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu selamat, aku selamat, alhamdulillah. Bersama siapa? Khuswa, dengan untamu ya Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi aku nadar bagaimana? Aku ingin menyembelih unta ini. Rasulullah saja, jadi kamu nadar untuk menyembelih untaku, kalau untaku bisa menyelamatkanmu? Iya. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah mengatakan, bulan depan. Jawabnya kita lanjutkan sedikit, saya gambarkan. Rasulullah menjawab karena penting, la nadhara fima la yamlik. Jangan nazar kalau kamu sesuatu yang tidak dimiliki. Iya, ini jawabannya. Tapi nanti lebih jelasnya. Jadi kesempatan datang, jika bertemu dengan sirah nabawiyah lagi, kita akan terangkan perang Ghabah. Perang apa? Perang Ghabah, perang hutan. Perang hutan, ingat itu ya. Perang hutan. Uyainah bin Husun, perang hutan. Insya Allah bunda, apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita majur insya Allah subhanahu wa ta'ala.